Assalamualaikum, kembali lagi bersama channel Baby Manhwa. Terima kasih atas dukungan sahabat pendengar, dan Mamang mohon untuk bantuannya dengan memberi hype di video Mamang, terima kasih. Melanjutkan video sebelumnya, bawahan Duan Changde menyampaikan laporan mengenai Master Chang yang menyuruhnya agar tidak perlu khawatir, karena harimau hitam itu tidak akan bisa meninggalkan kota Xiaoqi hidup-hidup. Pernyataan Master Chang membuat Duan Changde dan Wan Feng menjadi kebingungan. Dengan sangat kesal, Duan Changde mengomel karena Master Chang berbicara seenak jidat, tanpa dia tahu situasi di kota Xiaoqi. Tidak berselang lama langit menjadi merah, terpancar aura demon yang sangat kuat dari suatu tempat, membuat Wan Feng menduga bahwa Mingjue telah mengaktifkan teknik rahasia ras demonik. Dia meyakini di antara semua Holy Master Duan Changde lah yang paling kuat. Dengan semua bawahan Wan Feng yang serempak memuji kemampuan Duan Changde, membuat dirinya seakan-akan diminta untuk turun tangan berhadapan dengan Mingjue. Sontak hal itu membuat Duan Changde semakin kesal, dia mengomel ke semua orang yang menyampaikan argumen tersebut. Lanjut, Wan Feng meminta Duan Changde untuk sedikit maju, dan melihat bagaimana kondisi pertempuran di sana. Duan Changde memuji kejeniusan adiknya itu, yang memojokkan dirinya untuk bergerak, karena dia merupakan yang paling kuat di antara mereka. Mau tidak mau, meski itu beresiko, Duan Changde terpaksa mendekati aura demonik yang semakin pekat. Tiba-tiba saja Duan Changde dibuat terkejut, karena semakin dia mendekat energi di dalam tubuhnya menghilang, sehingga dia terjatuh dari atas langit. Duan Changde kebingungan dengan apa yang terjadi padanya, karena di sana sedang terjadi ledakan yang begitu kuat. Setelah dia mendarat, Duan Changde memperhatikan ke arah ledakan sebelumnya, terlihat energi demonik yang sudah menyebar luas ke semua wilayah kota Xiaoqi. Duan Changde mengetahui alasan energinya yang tiba-tiba menghilang, pasti karena terpengaruh oleh aura gelap tersebut. Situasi kota Xiaoqi sedang tidak baik-baik saja, semua orang berhamburan mencoba menyelamatkan diri masing-masing. Duan Changde tanpa kekuatannya mencoba berjalan meski dia sulit untuk melangkahkan kakinya. Terlihat Mingjue yang sudah siap dalam mode menyerang, dia menatap tajam ke arah Ye Fengqing yang sudah ketakutan. Ye Chengqing secara random menebaskan goloknya ke sana-sini karena panik, membuat Mingjue mentertawakan tindakannya yang menurutnya itu gerakan aneh. Tiba-tiba saja Mingjue mengaum sangat keras, terpancar dari mulutnya energi yang sangat kuat menerpa Ye Chengqing. Ye Chengqing menyadari harimau di hadapannya menyerang dengan gelombang suara, lalu harimau mengarahkan gelombangnya ke golok Ye Chengqing sehingga goloknya terlepas dari genggaman Ye Chengqing. Lanjut, dia menerjang hendak menerkam Ye Chengqing yang sudah kehilangan senjatanya. Huang dan pohon su panik karena tuannya yang terancam bahaya. Ye Chengqing mengambil sesuatu dari balik bajunya, dia pun mengeluarkan senjata pamungkasnya, yang merupakan sebuah sosis panggang yang terbuat dari gilingan whiskes dan daging segar. Huang sudah menduga jika tuannya pasti memiliki senjata ajaib lainnya. Mingjue yang tadinya terlihat menakutkan, melihat makanan yang sangat langka itu, membuat naluri binatangnya tidak bisa menahan untuk menyantap sosis tersebut. Dia mencoba untuk menyadarkan dirinya agar tidak terpengaruh, namun Ye Chengqing terus mengayunkan sosis premium ke sana kemari, sehingga Mingjue tidak bisa menahan godaan aroma yang tercium menarik perhatiannya. Dia pun langsung menggabruk sosisnya, membuat Ye Chengqing bernapas lega karena senjata rahasianya benar-benar muntahir. Selagi Hanjue asik menikmati makanannya sambil guling-guling, meski dalam hati dia ingin menyerang Ye Chengqing, namun sangat sulit untuk mengendalikan diri, untuk menolak sosis premium tersebut. Dan Ye Chengqing secara diam-diam mengambil kembali goloknya, lalu dengan sorot mata yang menakutkan, dia langsung menebas Mingjue dengan sadis, sampai cairan merah menyembur berserakan. Ye Chengqing mengomeli Hanjue yang sudah membuat keributan di depan rumahnya, dan Hanjue meninggoy dengan cara yang sangat memalukan. Huang menyaksikan pertarungan yang spektakuler, dia sangat bangga atas kehebatan tuannya, dan pohon su bersyukur untungnya Ye Chengqing turun tangan, jika tidak mereka semua pasti akan lenyap. Untuk berjaga-jaga, Ye Chengqing akan membuat lagi sosis panggang yang serupa, untuk menangani rubah betina Tusi. Pindah ke situasi Duan Changde, yang sedang berusaha menahan kekuatan demonik yang masih menekannya, namun tiba-tiba energi gelap tersebut menghilang seketika, membuatnya kebingungan dengan apa yang telah terjadi. Tidak berselang lama aura hijau melesat menghampirinya, ternyata Wan Feng datang karena merasakan situasi sudah aman. Dengan watadosnya dia mengatakan energi gelap itu telah menghilang.
Duan Changde yakin sekali bahwa di daratan Zhongzhou, tidak ada satupun yang mampu menghadapi Mingjue secara langsung. Bahkan meski mereka berdua sekalipun melawannya, itu akan sangat sulit mengalahkannya. Akhirnya Duan Changde mempercayai apa yang dikatakan Master Chang agar tidak usah khawatir. Wan Feng masih tidak percaya jika leluhur klan Harimau Hitam bisa musnah begitu saja. Dia menduga mungkin karena keberadaan lukisan Black Emperor, yang benar adanya di kota Xiaoqi. Duan Changde dan Wan Feng bergegas menuju lokasi pertempuran sebelumnya, untuk memastikan takutnya Mingjue masih hidup. Karena jika dia masih berkeliaran di sana, maka kehancuran Zhongzhou pasti akan terjadi. Singkat cerita di kediaman Ye Chengqing, Huang sedang mencemooh jasad Mingjue. Ye Chengqing sudah memastikan bahwa harimau itu sudah almarhum. Dia berpendapat bahwa di dunia kultivasi ini, kalau harimau bukan termasuk hewan yang dilindungi. Dia pun menyeretnya membawa jasad Mingjue ke dalam rumahnya, agar tidak ada orang lain yang menemukannya. Setelah harimau tersebut berhasil dia bawa pulang, Sisan sontak terkejut melihat Mingjue sudah tewas di tangan Ye Chengqing. Sisan menanyakan kepada Huang apa dia sudah mati. Dengan bangga Huang membenarkan, dan itu berkat tuannya yang turun tangan tanpa mengeluarkan seluruh kekuatannya. Selagi Ye Chengqing berencana untuk membuat harimau itu dijadikan bahan makanannya, Sisan sangat bersyukur karena berhasil mencegah leluhur Tusi untuk tidak menyinggung Ye Chengqing. Kalau tidak, mungkin dia pun bernasib sama dengan Mingjue. Ye Chengqing menoleh ke arah Sisan, lalu mengelus kepalanya dengan lembut. Sisan pun semakin betah tinggal di sana, karena ada sosok kuat yang mungkin menurutnya akan menjadi pondasi kokoh bagi klan rubahnya. Sisan langsung melompat ke pelukan Ye Chengqing. Dia bersikap manja untuk membuat Ye Chengqing semakin menyayanginya. Maka Ye Chengqing pun memutuskan Sisan sebagai peliharaan barunya, sontak membuat Sisan begitu senang. Dia langsung love dan tidak menduga bahwa sosok sekuat itu memiliki hati yang baik dan lembut. Dalam hati Sisan meminta maaf kepada leluhurnya, karena selama 10.000 tahun berencana untuk mengembalikan ras Demon, tidak sebanding dengan kasih sayang Ye Chengqing terhadapnya. Huang memperhatikan kedekatan mereka semakin bangga terhadap tuannya, yang dalam waktu singkat dapat menjinakkan Sisan dengan pesonanya. Suasana siang hari yang cerah di depan toko kelontong, tiba-tiba datang Duan Changde dan Wan Feng untuk menginvestigasi. Mereka memperhatikan area sekitar, dan Duan Changde melihat adanya bercak noda darah yang berserakan di dekat sana. Duan Changde memeriksa DNA dari darah itu, ternyata cocok dengan Mingjue. Sontak mereka sangat terkejut tidak percaya, pantas saja auranya yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, yang berkemungkinan besar Mingjue telah tewas. Percaya tidak percaya bukti menunjukkan memang itu yang kebenarannya. Mereka berpikir keras tentang sosok manakah yang bisa melenyapkan Mingjue, yang terkenal kuat dan ganasnya di ras demonik. Penilaian Duan Changde sebelumnya bertolak belakang dengan fakta. Dia menganggap Mingjue yang telah melarikan diri karena telah mendapatkan lukisan Black Emperor, namun ternyata dia justru tewas di sini. Duan Changde merasakan ada energi spiritual murni yang terpancar dari rumah di hadapannya. Kini dia sedikit yakin adanya seorang ahli yang tinggal di kota Xiaoqi. Duan Changde pun berjalan mendekati kediaman Ye Chengqing, dan Wan Feng menanyakan padanya, apakah saudara tidak penasaran dengan orang yang melenyapkan Mingjue? Duan Changde mengatakan, bahwa ketika sampai di sini, sang ahli itu sudah membereskan Mingjue. Apakah kau mengerti? Wan Feng pun langsung terdiam. Dia mengerti apa yang dimaksud Duan Changde, bahwa sang ahli tidak mau diganggu. Lanjut Duan Changde mengatakan, terlalu penasaran bukanlah hal yang baik, bahkan bisa saja sampai mengorbankan nyawa kita jika terus mencari tahunya. Singkat cerita Duan Changde telah kembali ke sektenya, dan Ye Chengqing memberikan tempat makan beserta kandang untuk Sisan beristirahat. Ye Chengqing memenuhi semua fasilitas untuk Sisan dengan lengkap. Pohon Su menanyakan kepada Huang mengapa Tuan Ye ingin Sisan tidur di halaman. Huang juga tidak mengetahui alasannya, mungkin Tuan Ye memiliki niat lain. Karena hari ini sangat melelahkan, Ye Chengqing menyuruh semuanya untuk beristirahat lebih awal. Ye Chengqing beranjak mau masuk ke rumahnya, namun Sisan terus mengikutinya. Dia tidak ingin tidur di halaman. Ye Chengqing pun menggendongnya, dan menanyakan apakah Sisan ingin tidur dengannya. Sisan mengeong sambil menganggukkan kepalanya, maka dengan senyuman hangat Ye Chengqing pun membawanya.
Pohon Su beranggapan bahwa Tuan Ye sengaja bermain keras, untuk menguji Sisan apakah penurut, itu salah satu cara Tuan Ye untuk mendapatkannya. Huang sangat kagum dengan kepintaran tuannya, padahal Ye Chengqing menganggap Sisan hanya peliharaannya saja. Akibat pertempuran dengan Mingjue, pohon Su menguras banyak energi vitalnya, sehingga dia akan tidur cukup lama. Paling cepat sekitar 1-2 tahunan, bahkan bisa sampai beberapa dekade. Sebelum pohon Su benar-benar memulai beristirahat, dia bercerita tentang kekuatan langit dan bumi. Pohon Su menyimpan kekuatan itu di sehelai daun yang dia berikan kepada Huang, agar Huang dapat menembus alam kaisar iblis dengan cepat. Namun pohon Su meminta Huang untuk berjanji, agar Huang melindungi Tuan Ye selamanya. Tapi jika sampai Huang mengingkari janjinya, di saat pohon Su terbangun nanti dia akan langsung menghancurkan kultivasi Huang. Huang meyakinkan pohon Su agar tidak usah khawatir tentang hal itu, karena dirinya sudah bertekad untuk mengabdikan diri kepada Ye Chengqing. Pohon Su sedikit tenang mendengar apa yang disampaikan Huang, dia pun mulai tertidur ditemani Huang di dekatnya. Tiba-tiba saja terpancar aura kuat di sekeliling mereka, tanpa Huang sadari yang sudah sangat lelap. Aura tersebut menghampiri Ye Chengqing yang sedang tertidur dengan Sisan, itu merupakan tanda dari pohon Su yang berpamitan kepada tuannya. Singkat cerita keesokan paginya, Ye Chengqing baru terbangun dari tidurnya, dia keheranan karena merasa di tempat tidurnya begitu ramai. Setelah Ye Chengqing menoleh ke samping tempat tidurnya, terlihat Sisan yang tidak disengaja sudah berubah dalam wujud manusia. Sontak hal itu membuatnya begitu terkejut, terakhir kali terjadi tiba-tiba ada Su Ixin, lalu Ye Chengqing yang refleks berteriak menanyakan siapa perempuan di dekatnya itu, saking terkejutnya Sisan sampai terjatuh dari atas ranjang. Sisan sambil terduduk mengatakan bukankah itu sedikit keterlaluan, Tuan tidur bersamaku tadi malam, dan sekarang Tuan mencampakkanku begitu saja. Ye Chengqing bergumam di dalam hati, apa aku telah melakukan yang mengerikan tadi malam, mengapa aku sama sekali tidak mengingat. Namun setelah dia perhatikan baik-baik, telinga Sisan yang sama persis dengan rubah betina peliharaannya, kemudian ekornya juga memiliki warna yang sama, sontak membuat Ye Chengqing sangat terkejut. Apa jangan-jangan kau adalah rubah putih itu? Dengan senyuman hangat Sisan membenarkan apa yang Ye Chengqing katakan. Ye Chengqing tidak percaya dengan kejadian yang tidak terduga, dia merasa hidupnya telah selesai kali ini, merasa dirinya sudah seperti Raja Zhou. Namun setelah diperhatikan baik-baik wujud Sisan, menurutnya tidak buruk juga. Singkat cerita percakapan mereka selesai, Ye Chengqing pergi ke halaman, dengan Sisan yang terus nempel padanya seperti upil. Belum lagi fisik Huang yang secara mendadak menjadi anjing yang bertubuh kekar, sampai Ye Chengqing tidak mengenalinya. Namun setelah diperhatikan lebih teliti, akhirnya Ye Chengqing mengenali bahwa di hadapannya adalah Huang. Ye Chengqing bertanya-tanya mengapa hari ini begitu banyak kejadian yang tidak masuk akal. Tiba-tiba Huang pergi, dia seperti ingin menunjukkan sesuatu kepada Ye Chengqing. Huang menggonggong ke arah meja, membuat Ye Chengqing langsung menepis pegangan Sisan. Ternyata Huang memberikan batu hunyuan hasil jarahannya, saat di wilayah klan Spirit Fox. Ye Chengqing begitu terkejut, melihat di hadapannya sudah banyak batu penumbuk daun teh. Ye Chengqing menanyakan kepada Huang, apakah batu ini kamu yang membawanya? Huang mengibaskan ekornya, sambil dengan ekspresi yang terlihat bangga. Ye Chengqing pun langsung mencium Huang, dia memuji peliharaannya yang sangat pengertian. Huang menoleh ke arah Sisan, dengan raut wajah yang sedang mengejeknya. Kau jangan cemburu padaku ya. Sisan yang tampak kesal karena Huang menggunakan batu hunyuan, untuk merebut perhatian Ye Chengqing. Tidak berselang lama terdengar pembicaraan para warga sekitar, di depan toko kelontong Ye Chengqing. Mereka sedang membahas bahwa kemarin ada raungan harimau yang sangat keras. Mereka berencana akan melaporkan kepada pihak yang berwenang untuk penyelidikan. Ye Chengqing nampak gelisah, dia takut jika rumahnya diperiksa akan ketahuan menyimpan mayat Mingjue. Maka Ye Chengqing berencana untuk langsung memproses Mingjue menjadi hidangan. Singkat cerita Ye Chengqing dan Sisan pergi ke suatu tempat, dengan membawa banyak sate Mingjue untuk dibagikan. Sambil berjalan Ye Chengqing bertanya, apakah Sisan tidak takut ketahuan dirinya yang merupakan ras demon? Jangan khawatir Tuan, saya menggunakan teknik khusus untuk menyembunyikan wujud aslinya. Setelah jauh berjalan Ye Chengqing sampai di tempat tujuan,
dia mulai berteriak ke semua orang yang ada di sana, menawarkan makanannya. Banyak orang yang berlalu lalang, dan para pedagang berdatangan menghampiri. "Tuan Ye, daging macam apa ini?" Ye Chengqing mengatakan bahwa ini hanya daging hasil buruan yang kebanyakan. "Ayo semuanya cicipi, jangan sungkan." Dalam hati Ye Chengqing rencananya berhasil untuk lolos dari penyelidikan. Lanjut Ye Chengqing menawarkan lagi karena satenya masih banyak. Seorang ibu-ibu memuji Ye Chengqing yang tampan dan juga pandai memasak, sangat beruntung perempuan yang akan menikahi Tuan Ye. Lalu seorang ibu-ibu berbisik, dia menanyakan apakah yang dibawa Tuan Ye itu adalah istri barunya. Ibu itu mengingat gadis yang pernah dibawa Ye Chengqing dulu, bukan orang yang sama. Karena gugup Ye Chengqing menjawab bahwa nona itu adalah milikku, maksudnya mungkin peliharaannya, namun pernyataan Ye Chengqing membuat Sisan dan ibu itu salah paham, menjadi ekspresi yang mereka tunjukkan tampak senang. Salah satu ibu-ibu itu berbisik bahwa anak muda zaman sekarang benar-benar liar. Bahkan mereka sampai mengomentari fisik Sisan yang ramping, menurutnya akan sulit saat melahirkan. Tiba-tiba bibi itu memperkenalkan keponakannya kepada Ye Chengqing, yang terlihat seperti banci lampu merah. Tanpa pertimbangan Ye Chengqing langsung menolak, dan Sisan nampak kesal karena telah dikomentari demikian. Maka Sisan akan menunjukkan pesonanya ke semua orang nanti. Singkat cerita, sate Mingjue telah laku keras, mereka pun telah kembali ke rumah, namun tiba-tiba Sisan langsung masuk begitu saja, mengabaikan Ye Chengqing. Ye Chengqing kebingungan kenapa Sisan sikapnya tiba-tiba berubah, apakah dia kelelahan karena membawa banyak barang. Ye Chengqing pun berencana membujuk Sisan yang seperti perempuan sedang PMS. Ye Chengqing mengejarnya dengan wajah yang ceria, untuk mengucapkan terima kasih atas bantuannya, namun Sisan tetap tidak menggubris, terlihat dia meneteskan air mata. Sampai tangis Sisan pun pecah, sambil mengatakan apakah Tuan Ye benar-benar berpikir, bahwa aku memiliki sosok yang buruk. Ye Chengqing memberitahu Sisan kalau Bibi Wang hanya bercanda, jangan dimasukkan ke hati. Sisan semakin mendekati Ye Chengqing, dia menanyakan lalu bagaimana dengan yang ada di pikiran Tuan. Ye Chengqing memuji bahwa sosok Sisan secara alami adalah 1 dari 10.000. Kalau begitu tunggu apa lagi, cepat dan raih momennya. Melihat kemolekan Sisan malah uang yang meleleh, untungnya dia hanya tertarik pada anjing betina, kalau tidak mungkin akan sulit untuk menolak. Ye Chengqing kebingungan dengan apa yang dimaksud oleh Sisan, setelah berpikir cukup lama Ye Chengqing mengerti, lalu dia menyuruh Sisan untuk berpose sesuai yang dia katakan. Dengan wajah yang menjadi merah, Sisan tentu saja siap untuk melakukannya. Setelah beberapa saat Sisan terlihat nampak berkeringat, dengan wajah yang nampak merah. Ye Chengqing memuji Sisan yang begitu indah dengan posenya. Ternyata Sisan dijadikan bahan inspirasinya sebagai model lukisan. Padahal Huang sudah berharap akan ada adegan dewasanya di sini. Lanjut Sisan menanyakan kepada Huang, apa yang sedang dilakukan tuannya itu. Tunggu dan fokus saja dengan posemu, Tuan sedang menganugerahimu kekayaan yang besar. Huang paham betul karena dia pun pernah menjadi model Ye Chengqing. Sisan memahami yang disampaikan Huang, bahwa Tuan Ye ingin membantu untuk meningkatkan kultivasinya terlebih dahulu. Singkat cerita Ye Chengqing telah menyelesaikan karya seninya, terlihat sebuah lukisan yang memancarkan energi Dao murni. Sisan pun nampak kebingungan dengan apa yang sedang terjadi, karena lukisan tersebut seperti menarik jiwanya. Tidak lupa Ye Chengqing memberi nama lukisannya, namun Mamang tidak mengerti karena menggunakan tulisan China. Pindah ke Istana Gunung Persik yang merupakan kampung halaman Sisan, di sana sedang terjadi fenomena alam langit dan bumi. Beberapa penduduk di sana menganggap itu adalah pertanda keberuntungan. Dan benar saja tidak berselang lama, pohon persik yang belum saatnya berbunga tiba-tiba saja rimbun. Mereka langsung bergegas ingin menemui tetua dan leluhur Tusi, untuk memberitahukan fenomena tersebut. Setelah memperhatikan ke atas langit aura yang begitu besar terhisap ke suatu tempat, tetua rubah yang tidak mengetahui itu bertanya kepada Tusi. Dia pun menjelaskan, bahwa ada seseorang yang sedang mencuri paksa kekayaan Gunung Persik. Tetua rubah berpikir keras tentang siapa sosok yang bisa melakukan hal ini. Tusi menduga dalam benaknya, mungkin ini ulah perbuatan Ye Chengqing. Lanjut Tusi pun menyuruh tetua rubah untuk tetap di sana berjaga-jaga, sedangkan dirinya akan pergi ke wilayah Southern, untuk menemui Lord Long.
Singkat cerita, Tusi sudah sampai di daerah tersebut. Setelah menoleh ke bawah, dia melihat, ternyata tetua harimau hitam juga ada di sana. Tusi pun mendarat dan menanyakan mereka sedang apa di sini. Dengan hormat mereka memberitahukan kedatangannya ke sini untuk meminta Lord Long meramalkan leluhur klannya. Sontak Tusi dibuat terkejut, karena Mingjue belum juga kembali ke klannya. Lanjut para tetua menjelaskan, bukan hanya itu, bahkan lampu jiwa leluhur juga padam. Lampu jiwa terhubung ke setiap orang yang menggunakannya, ketika jiwanya menghilang lampu akan padam. Tusi semakin dibuat tercengang, jika benar begitu berarti Mingjue telah lenyap. Para tetua sontak emosi, karena kultivasi Mingjue tidak tertandingi. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Karena malas berdebat, Tusi meminta mereka agar menganggapnya tidak mengatakan apapun. Namun dalam hati Tusi yakin, bahwa hilangnya Mingjue pasti berkaitan dengan sosok ahli dari kota Xiaoqi. Para tetua menanyakan kepada Tusi, barangkali dia mengetahui sesuatu tentang leluhurnya itu. Namun belum sempat menjawab, tiba-tiba muncul Tuan Long dari dalam goa. Dia langsung menyampaikan bahwa Mingjue sangat sombong, yang berani melanggar perjanjian dan menerobos penghalang dunia manusia. Mendengar itu, kedua tetua klan harimau langsung pucat dan terduduk lemas. Meskipun leluhur Ming salah, tapi kultivasinya kuat dan memiliki banyak teknik rahasia. Tidak mungkin jika beliau bisa mudah dikalahkan. Lanjut mereka memohon agar Tuan Long melakukan ramalan. Karena merasa iba, Tuan Long membantu mereka, agar menemukan kepastian tentang Mingjue. Tuan Long mengeluarkan artefak tempurung kura-kura, tiba-tiba tempurung tersebut bergetar dan memancarkan cahaya emas. Saking silaunya, sampai membuat Tusi dan tetua klan harimau tidak sanggup melihatnya langsung. Tuan Long mulai menafsirkan ramalannya, terlihat 3 koin perunggunya pada somplak. Yang menurut Tuan Long ini menandakan kemalangan besar. Kedua tetua itu langsung terdiam mematung saking terkejutnya. Lanjut Tuan Long menyampaikan nasib yang dialami Mingjue, yang merupakan hukuman surga atas tindakannya. Secara detail Tuan Long memberitahukan bahwa mayat Mingjue terbakar api, karena dibuat sate oleh Ye Chengqing. Dan orang yang membunuhnya bukan seorang kultivator biasa, melainkan keberadaannya yang jauh lebih tinggi, bahkan kekuatannya tidak terukur oleh artefak ramalanku. Para tetua ingin mengetahui sosok tersebut, mereka akan membalaskan dendam atas kematian Mingjue. Namun Tuan Long tidak bisa mengungkap sosok tersebut, dengan alasan karena itu di luar batas kemampuannya. Tuan Long menyarankan mereka agar jangan mencari tahu sosok itu lebih jauh, lebih baik segera pulang, jangan sampai seluruh klan Tiger terbawa menderita. Para tetua memahami perkataannya, karena keberadaan ahli tersebut bahkan tidak bisa diintip oleh Tuan Long. Tidak lupa mereka berterima kasih kepada Tuan Long, dan akan membuat peraturan baru bagi klannya. Akhirnya mereka pun pergi kembali ke habitatnya. Lanjut Tuan Long menanyakan apa alasan Tusi ingin menemuinya. Tusi menceritakan mengenai pertanda, atas seluruh kekayaan klan rubah di Gunung Persik, yang dihisap oleh sebuah energi yang misterius. Tuan Long pun melihat dulu situasinya lewat cermin surgawi. Dalam sekejap saja Tuan Long sudah mengerti kondisinya. Lanjut Tuan Long mulai menjelaskan kepada Tusi, kekayaan klan rubah hanya bisa digunakan oleh rasnya sendiri, bukan? Karena keberuntungan yang sudah ditakdirkan, kekayaan Gunung Persik telah ditransferkan ke anggota klan rubah yang terpilih. Lanjut Tusi mengatakan, bahwa semua ras rubah di punggung bukit selatan tinggal di Qingqiu. Tiba-tiba Tuan Long mengingatkan Tusi, tentang keberadaan putri ke-13 yang kabur dari pernikahan. Sontak Tusi begitu terkejut, apakah fenomena ini ada kaitannya dengan gadis itu? Jika aku tidak salah, seharusnya semua kekayaan itu pergi menuju Sisan. Tusi masih keras kepala, dia ngotot bahwa semua itu tidak mungkin, karena Sisan belum mencapai alam Raja Iblis, bagaimana bisa dia menerima kekayaan sebanyak itu? Lanjut Tusi meminta Tuan Long, agar melihat siapa yang menciptakan keberuntungannya Sisan. Meski sedikit sulit, Tuan Long akan berusaha, melakukan yang terbaik untuk membantu. Tuan Long mulai memusatkan kekuatannya, dengan metode yang sama saat meramal tetua klan harimau. Tiba-tiba di atas langit kilatan petir mulai bergemuruh, di saat Tuan Long hampir selesai melakukan ramalannya, tiba-tiba petir menyambar ke arahnya sangat kuat, bahkan Tusi sampai terhempas jauh dari lokasi tersebut. Tuan Long langsung terduduk, dengan mulut yang memuntahkan cairan merah. Dan tubuhnya yang gemetaran,
Tuan Long mengatakan bahwa surga tidak menghendaki dirinya untuk menyelidiki sosok tersebut. Pindah ke situasi Master Chang yang sedang menuju kota Xiaoqi. Dengan sangat kesal dia akhirnya dapat menemui Ye Chengqing, karena Zitian baru kembali ke sektenya. Master Chang yang sebagai juniornya Ye Chengqing, datang mengunjungi untuk berterima kasih atas bantuan tempo lalu. Tiba-tiba sebuah tangan dari belakang menepuk pundaknya, Master Chang langsung berbalik dengan sangat penasaran, ternyata itu adalah Zitian yang mengikutinya secara diam-diam. Bahkan di belakang mereka terlihat Suixin dan leluhur Yan sedang berjalan menuju kota Xiaoqi juga. Dengan tergagap Master Chang menanyakan mengapa Zitian belum kembali. Sepertinya akan ada pertemuan yang tidak terduga, dari para master di kediaman Ye Chengqing. Ternyata Zitian secara kebetulan bertemu leluhur Yan dan Suixin di tengah perjalanan. Zitian menyapa leluhur Yan di saat mereka sedang menuju ke kota Xiaoqi. Karena mendengar tujuannya adalah kota Xiaoqi, dan ingin berkunjung ke rumah senior Ye, maka Zitian memohon untuk ikut dengan alasan ingin mengunjunginya juga. Sedangkan Master Chang sangat kesal, meski dia sudah menyembunyikan sosok senior dari Zitian, namun pada akhirnya keberuntungan memihak Zitian. Lalu Master Chang mulai menyapa leluhur Yan yang ternyata mengenali sosok Ye Chengqing. Mereka sedikit mengobrol bertegur sapa, terlihat seperti teman lama, sampai keberadaan Zitian di sana bagaikan kambing conge. Namun sebenarnya Master Chang dan leluhur Yan sedang bersaing, mereka memperebutkan bahwa diri mereka masing-masing, yang merasa paling diberkati oleh Ye Chengqing. Terlihat wajah dari kedua pihak sangat kesal, tampak tidak seakrab yang diperlihatkan sebelumnya. Suixin menenangkan kakek Yan agar tidak membuat keributan di wilayah Taixuan, namun leluhur Yan malah semakin menggila, dia tidak takut meski berada di daerah kekuasaan Master Chang. Master Chang yang mendengar pembicaraan mereka sedikit tersinggung, dia pun mengusir leluhur Yan dengan alasan Tuan Tanah Taixuan, yang ditunjukkan kepada Ye Chengqing tidak menyambut keberadaan mereka. Sontak leluhur Yan begitu terkejut mendengar pengakuan Master Chang, leluhur Yan sedikit mereda karena menghargai sosok Ye Chengqing. Untuk memastikan kebenarannya, leluhur Yan bertanya kepada Zitian, dengan raut wajah yang ketakutan Zitian mulai bercerita, tentang insiden di saat Ye Chengqing melenyapkan iblis lonceng terkutuk, saat hendak meratakan tanah suci Taixuan. Dan bahkan senior Ye sampai menggunakan teknik abadi, untuk membantu sekte dan membangun kembali aula yang hancur. Sontak leluhur Yan semakin tercengang mendengar penjelasan Zitian, dan Master Chang tua bangka ini merasa dirinya paling memiliki sosok Ye Chengqing di pihaknya. Tiba-tiba saja sikap leluhur Yan langsung mendadak sopan dan ramah, dia dengan lantang siap menjadikan tanah suci Taixuan sebagai sekte negara kerajaan Yan Agung. Zitian sampai tercengang tidak percaya dengan argumen yang disampaikan leluhur Yan, apalagi Master Chang ekspresinya sudah seperti labi-labi. Perkataan leluhur Yan tidak main-main, selama dia dibiarkan untuk ikut menemui Ye Chengqing. Master Chang pura-pura batuk kecil, baiklah karena kamu begitu sangat tulus, sekarang ikutlah denganku. Master Chang dengan berlaga merasa paling berkuasa, hanya karena Ye Chengqing tinggal di kaki gunung Taixuan. Para master dari wilayah lain memuji Master Chang, namun dengan tatapan tajam dan sedikit menekan. Master berharga dari tanah suci Taixuan ini sebenarnya sangat populer. Sebelum mereka masuk ke dalam rumah Ye Chengqing, Master Chang mengingatkan agar jangan berbicara gegabah dan tidak sopan. Leluhur Yan dengan tegas tentu saja tidak akan mungkin bersikap seperti itu, namun dalam hati dia panik, karena belum pernah berinteraksi dengan makhluk tertinggi seperti senior Ye sebelumnya. Tidak berselang lama tiba-tiba Ye Chengqing keluar dari rumahnya, dan Suixin yang pertama melihat, dengan ekspresi yang nampak senang langsung menyapa. Tuan Ye, aku di sini untuk menemuimu. Dan dia mengatakan itu sambil ngagabruk Ye Chengqing, melihat kelakuan cucunya sontak membuat leluhur Yan sampai menganga. Baru saja dijelaskan oleh Master Chang agar bersikap sopan, Suixin sudah bikin ulah. Ye Chengqing merasa malu karena kejadian itu dilihat oleh para master di dekatnya, dia pun langsung menahan Suixin yang begitu agresif. Ye Chengqing pun langsung menyuruh mereka semua untuk masuk ke dalam rumahnya, dengan ekspresi yang sangat sok melihat kelakuan Suixin, yang terus mepet Ye Chengqing kayak LC Hepap. Tidak berselang lama tiba-tiba Zitian terfokus pada suatu objek, ruapannya dia sedang memperhatikan Huang yang terlihat menyeringai kepadanya. Sontak Zitian tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya,
bahkan leluhur Yan pun sampai dibuat panik adanya Kaisar Iblis di dalam rumah Ye Chengqing. Dengan sok paling paham Master Chang mentertawakan tingkah laku mereka, padahal dia pun pertama kali menginjakan kaki di rumah Ye Chengqing lebih parah noranya. Lanjut Master Chang menegaskan dengan sorot mata yang berapi-api, agar jangan beralasan jika dirinya tidak mengingatkan, bahwa Kaisar Iblis adalah anjing penjaga Master Ye. Suixin sangat merindukan Ye Chengqing, dia pun menanyakan apakah senior Ye merindukannya juga. Dengan memberi jawaban seperti terpaksa, Ye Chengqing mengatakan sepertinya aku juga begitu. Namun dalam hati dia sangat kesal, karena Suixin tidak mau melepaskan tangannya. Lalu Suixin berbisik tentang memberitahukan dirinya kepada leluhur dan ayahnya. Ye Chengqing langsung suram, dia tidak apa-apa bila mereka memakan apapun di rumahnya, tapi jangan mengatakan apapun tentangnya sesuka hati. Ye Chengqing takut aibnya akan ketahuan, karena dirinya tidak memiliki akar spiritual. Leluhur memperhatikan Ye Chengqing dengan Suixin yang nampak sangat rukun, namun Ye Chengqing menyangkalnya, dia tahu maksud leluhur Yan mengatakan itu, untuk menggiring mereka ke hubungan lebih serius. Ye Chengqing mempersilahkan semua tamunya untuk duduk terlebih dahulu, tiba-tiba datang Sisan melomoat ke atas meja, sontak membuat para master terkejut. Terasa aura iblis yang terpancar dari Sisan sangat menakutkan, meski kultivasinya hanya di alam Raja Iblis, tapi aura iblisnya telah mencapai tingkat Kaisar Iblis. Sisan memandangi Suixin, membuatnya kebingungan dengan apa yang sedang dilihatnya. Tiba-tiba Sisan merubah wujudnya, yang hanya ditunjukkan kepada Suixin saja. Sisan mengatakan bahwa Tuan Ye tidak menyukainya, sehingga membuat Suixin sangat kesal. Suixin mengomeli Sisan agar jangan berpikir bisa melakukan apapun kepada senior Ye, hanya karena merasa sedikit lebih cantik. Lalu Ye Chengqing menyuguhi para master dengan secangkir teh hangat. Bagi Zitian dan leluhur Yan itu sangat tidak terduga. Namun Master Chang yang sudah tahu dia biasa saja, hanya merasa bahwa teh yang sekarang jauh lebih kuat dari yang sebelumnya pernah dia minum. Leluhur Yan tentu saja sangat menikmati teh pencerahan itu, karena sangat cocok bagi para kultivator seperti mereka. Dalam hati leluhur Yan berharap semoga senior Ye dan cucunya itu bisa menjadi pasangan Dao, bukankah kekaisaran Deyanku akan menikmati kedamaian yang abadi. Mulai ke intinya saja, Ye Chengqing menanyakan maksud kedatangan para aki-aki ini ke rumahnya. Yang pertama adalah Master Chang, dia mengatakan bahwa dirinya memiliki kuas kuno. Karena sebelumnya dia tidak membawa hadiah apapun, maka hari ini Master Chang ingin memberikan kuas tersebut kepada senior Ye. Master Chang mempersembahkan hadiah ini secara khusus, senior Ye tidak perlu sungkan terima saja. Ye Chengqing langsung membuka kotak tersebut, dia nampak sangat kagum dengan hadiahnya. Ye Chengqing menyukai kuas yang terlihat sangat klasik, tidak lupa Ye Chengqing berterima kasih atas hadiahnya. Membuat Master Chang sangat tersanjung, tidak apa-apa senior, yang aku berikan juga bukan apa-apa dibandingkan kebaikan Anda. Zitian sangat kesal, seandainya dia tahu kalau senior Ye menyukai harta-harta kuno itu, dia tidak akan pernah menggunakannya sebagai taruhan. Zitian tidak mau kalah, dia juga hendak mengambil sesuatu dari balik pakaiannya. Sambil memperkenalkan diri Zitian dengan sopan dan ramah memberikan sebuah kotak merah, membuat Ye Chengqing merasa malu untuk menerima hadiah darinya. Dengan terpaksa Ye Chengqing mengambil hadiah itu, baru diintip sedikit, terlihat kotak langsung memancarkan cahaya emas. Ternyata hadiah yang diberikan Zitian merupakan tongkat tinta, membuat Ye Chengqing menyukainya. Sambil tersenyum Ye Chengqing sangat berterima kasih atas hadiahnya. Dia juga akan memberi mereka sesuatu untuk membalas kebaikannya. Ye Chengqing langsung menanyakan Zitian, untuk mengatakan lukisan atau kaligrafi apa yang diinginkan. Dengan tampak bersemangat, Zitian sampai menunjukkan sorot mata yang berbinar-binar. Zitian langsung mengatakan ingin kaligrafi yang berhubungan dengan pedang. Dia meminta karya seni tersebut karena melihat Xing Yue yang telah menerobos ke alam jiwa baru lahir, dan berencana untuk memberikan kepada Senzi. Ye Chengqing tidak mempermasalahkan, dan akan dia kerjakan secepat mungkin. Ye Chengqing mulai berjalan menuju meja kerjanya, namun ternyata kertasnya habis dan bahkan tidak ada stok lagi. Ye Chengqing pun meminta mereka untuk menunggu, sementara dirinya akan pergi membeli kertas keluar. Tiba-tiba Suixin menghampiri Ye Chengqing, agar tidak perlu khawatir masalah kertasnya. Suixin langsung mengeluarkan banyak kertas dari cincin penyimpanan.
Dan Ye Chengqing merasa terbantu, maka dia pun berterima kasih kepada Suixin sambil menjabat tangannya. Karena kertas tersebut cukup mahal, makanya Ye Chengqing sangat senang diberi begitu banyak, sehingga dia bisa lebih menghemat uang. Bahkan Suixin memberikan cincin penyimpanannya kepada Ye Chengqing, dan di dalam begitu banyak harta penting lainnya di sana. Melihat ekspresi Ye Chengqing yang sangat senang atas hadiah dari Suixin, membuat Master Chang dan Zitian kebingungan. Padahal hanya kertas, namun senior Ye begitu senang. Apa mungkin senior sedang mengajarkan kita agar tidak sombong dengan apa yang kita punya? Meski dia adalah seorang ahli di ranah yang tidak kami ketahui, tapi beliau begitu rendah hati, bahkan mau memberi bimbingan terhadap kami yang baru menemuinya. Singkat cerita, Ye Chengqing mulai menyiapkan peralatannya untuk mulai membuat kaligrafinya. Dia langsung menggunakan kuas yang diberikan oleh Master Chang. Sementara Zitian memperhatikan dari samping, sambil memikirkan entah keberuntungan apa yang akan dia dapatkan dari senior Ye. Ye Chengqing pun mulai membuat sesuatu, tiba-tiba di setiap goresan menimbulkan aura emas yang terpancar. Ye Chengqing begitu menghayati ketika sedang membuat karya seninya, sambil menggumamkan syair yang dia sematkan di kaligrafi, sampai apa yang dia tulis, membentuk setiap objek yang dia kehendaki. Tiba-tiba ribuan pedang berterbangan, langsung mengelilingi Ye Chengqing yang memancarkan aura dao tertinggi. Zitian sampai ternganga melihat niat pedang yang baru pertama kali dia lihat. Zitian benar-benar dapat merasakan, begitu banyaknya kebenaran sword dao yang mendalam. Di saat Ye Chengqing hampir menyelesaikan pekerjaannya, niat pedang semakin membesar memancarkan tekanan yang sangat kuat. Dan tiba-tiba saja pedang cahaya menyerang Zitian, lalu menarik jiwanya Zitian ke alam niat pedang. Dia menjadi target untuk menerima pencerahan dari niat pedang. Dan tubuhnya tidak kuat untuk menahan tekanan yang semakin lama semakin kuat. Zitian tidak menyangka, semua usahanya selama berkultivasi bertahun-tahun, tidak ada artinya di hadapan Ye Chengqing, bahkan dirinya merasa bagaikan seorang bayi. Master Chang menyadari bahwa Zitian tidak akan kuat menangani tekanan dao Ye Chengqing, maka dia pun membantu Zitian untuk menarik kembali jiwa yang ditarik paksa, untuk menyadarkan tubuh fisiknya. Hanya untuk menangani tekanan energi niat pedang dari Ye Chengqing, Master Chang sampai mengeluarkan seluruh kekuatannya. Dia mencoba menekan balik energi dao yang mulai menggerogoti tubuh Zitian. Kemudian Master Chang membobol paksa, untuk bisa berkomunikasi dengan jiwa Zitian yang terperangkap. Zitian akhirnya mendengar suara yang memanggilnya agar untuk bangun. Zitian memperhatikan ke sudut di mana sumber suara memanggilnya, dan terlihat sebuah cahaya, yang merupakan arah untuk keluar dari alam niat pedang. Akhirnya Zitian tersadar dan langsung tertegun. Dia bersyukur bisa keluar dari sana, kalau tidak pasti akan lenyap. Zitian tidak lupa berterima kasih kepada Master Chang atas bantuannya. Dan Ye Chengqing pun telah menyelesaikan kaligrafinya. Kemudian Ye Chengqing meminta pendapat para master bagaimana mengenai karya seninya yang khusus untuk Zitian. Ketiga master itu memperhatikan kaligrafi dengan mata yang membelalak. Master Chang merasakan kedamaian yang tidak pernah dia rasakan, dan Zitian memperhatikan setiap karakternya mengandung dao pedang. Ketika setiap karakter digabungkan membentuk makna sejati lainnya. Suixin yang tidak tahu apa-apa menanyakan apa yang dimaksud dengan perkataannya. Zitian pun menjelaskan bahwa itu seperti gunung yang berjajar, dan ada satu puncak yang menjulang tinggi dan megah. Bahkan setiap puncaknya yang memiliki pemandangan luar biasa yang berbeda-beda. Akhirnya Suixin mengerti setelah mendengar penjelasan Zitian. Namun Zitian merasakan bahwa misteri kaligrafi senior Ye, jauh melampaui apa yang dia imajinasikan. Yang dia pahami hanyalah sebagian kecilnya saja. Lanjut Zitian menanyakan apakah kaligrafi ini diberikan kepadanya. Ye Chengqing tentu saja memberikan itu, sebagai kebaikan Zitian atas hadiahnya. Tiba-tiba saja Zitian langsung berlutut sambil menangis terharu, dan berterima kasih atas kemurahan Ye Chengqing membalas pemberiannya yang tidak seberapa itu. Sikap Zitian membuat Ye Chengqing terkejut, yang menurutnya hadiah yang Zitian berikan, jauh lebih bagus dengan kaligrafi yang dia buat. Ye Chengqing menyuruh Zitian agar tidak perlu sampai berlutut begitu, hanya karena sebuah kaligrafi biasa saja. Leluhur Yan membahas kebaikan Master Chang yang mau membantu Zitian, dan Master Chang mengatakan bahwa kedatangannya tidak ingin membuat malu di hadapan senior Ye. Lanjut Ye Chengqing mengatakan bahwa pertemuan ini sangat jarang bagi mereka,
dia pun akan memasakkan makanan untuk menjamu para master, dengan hidangan hotpot harimau hitam. Suixin sangat bersemangat bila menyangkut masalah perut, sedangkan para master sangat terkejut, mendengar menu yang akan disantapnya. Singkat cerita, Ye Chengqing sudah menyajikan macam-macam makanan yang berbahan dasar dari daging harimau hitam, dan ada beberapa seafood atau sayuran sebagai pelengkap. Ye Chengqing mempersilahkan mereka untuk mulai menikmati makanannya tanpa ragu. Sebelum mulai memakannya, mereka memperhatikan setiap hidangan mengandung kekuatan yang sangat besar. Leluhur Yan mengetahui beberapa hari lalu bahwa Mingjue telah menerobos dunia manusia, dan dikabarkan dia menghilang sampai sekarang. Apa mungkin ini adalah dagingnya yang telah senior Ye sayat menjadi bahan makanannya? Zitian membenarkan apa yang disampaikan leluhur Yan, mereka nampak ragu untuk menyantap makanannya, karena terpancar energi yang sangat menakutkan di setiap hidangan. Leluhur Ye dengan serius mengatakan, bagaimana bisa hanya untuk makan hotpot saja, senior Ye membunuh Raja Iblis Harimau Hitam. Di mata senior Ye, iblis yang sudah mencapai alam kaisar iblis, tidak berbeda dengan binatang buas yang belum membentuk manusia. Suixin hendak mengambil daging harimau hitam, namun dihentikan niatnya oleh leluhur Yan, karena dia tidak akan sanggup menahan energi kuat dari makanan tersebut. Padahal Suixin sangat ingin sekali mencicipinya. Tiba-tiba Ye Chengqing mengajak Suixin untuk mulai menikmati daging harimau hitamnya. Suixin pun menolak dengan alasan sedang berpuasa memakan daging karena ingin diet. Ye Chengqing nampak kecewa, hidangan utamanya tidak ada satu pun yang dimakan oleh mereka, Suixin hanya makan seafood dan lain-lainnya saja. Maka Ye Chengqing menawarkan daging harimau agar dicicipi oleh para master, mau tidak mau ketiga master mulai memakan daging tersebut. Ternyata ini tidak semenakutkan yang kita kira, bahkan terasa hangat dan nyaman. Tidak berselang lama, mereka merasakan sesuatu energi yang mengalir di dalam tubuhnya tidak beres. Tubuh terasa panas seperti api berkobar membakar dari dalam. Ye Chengqing memperhatikan para master berekspresi yang tidak biasa, masing-masing tubuh mereka menjadi merah. Master Chang sudah tidak bisa menahan energi yang membakar, dia meminta izin untuk ke toilet sebentar. Tiba-tiba yang lainnya juga ikut permisi, dengan alasan yang sama seperti yang dikatakan oleh Master Chang. Ye Chengqing kebingungan, mengapa setelah 2 gigitan para master ini lari ke kamar mandi. Ye Chengqing menduga mungkin dagingnya yang sudah expire, padahal dia menggunakan artefak yang dinginnya sangat luar biasa, bahkan kultivator di level Master Chang saja tidak sanggup untuk menyentuhnya secara langsung. Pindah ke pegunungan di dekat kota Xiaoqi. Master Chang dan yang lainnya melarikan diri ke gunung tersebut, mereka berlarian sudah tidak sanggup menahan energi dari daging harimau hitam, meski sudah mencapai alam pembentukan jiwa. Untuk menangani energi liar tersebut, para master menggabungkan kekuatan, agar dapat menghilangkan efek samping yang semakin terasa panas. Terlihat dari kejauhan aura spiritual yang membentuk sebuah pedang raksasa muncul, dan singkat cerita, ketiga master itu berhasil menyetabilkan energi harimau hitam, meski semua kekuatannya terkuras habis sampai begitu kelelahan. Master Chang memang membutuhkan energi besar, namun kali ini jika harus menahan energi harimau hitam, mereka tidak sanggup untuk menampungnya. Padahal itu akan sangat bermanfaat bagi kultivasinya, hanya saja tubuh fisiknya yang tidak cukup mumpuni. Pindah ke situasi Ye Chengqing dan Suixin yang masih menyantap makanannya. Suixin menanyakan sudah berapa lama senior Ye tinggal di kota Xiaoqi. Ye Chengqing mengira-ngira mungkin kurang lebih sekitar 5 tahunan. Suixin dengan penasaran bertanya, apakah senior Ye tidak ada niatan untuk berpergian keluar kota, melihat dunia luar? Ye Chengqing memang ingin melihat dunia luar, namun dia beralasan tidak punya kesempatan. Padahal dia takut bahaya dari para ras demon atau iblis menyerang, karena dirinya tidak memiliki kekuatan. Dulu Ye Chengqing pernah pergi ke tengah hutan, dia merasa ketakutan karena banyak pasang mata yang memperhatikan. Ye Chengqing merasa itu terlalu membahayakan dirinya jika sampai berpergian lagi, namun kebenarannya justru di saat Ye Chengqing melintas, semua monster dan iblis sangat ketakutan adanya Ye Chengqing di sana. Yang justru memancarkan aura buas adalah dirinya sendiri, bukan para monster penghuni hutan. Ye Chengqing menghela napas panjang, sangat sulit jika harus keluar kota Xiaoqi. Suixin mendengar pernyataan Ye Chengqing salah paham, dia menduga jika sampai senior Ye pergi, maka akan menimbulkan kehancuran bagi dunia. Karena peduli kepada rakyat kecil,
mungkin senior Ye tidak bisa dengan mudah meninggalkan tempat ini. Ye Chengqing menanyakan kepada Su Ixin, apakah di perjalanan menuju ke sini mengalami bahaya? Tidak, karena ada kakek dan juga membawa beberapa penjaga bersama kami kali ini. Lagi pula kota Xiaoqi tidak terlalu jauh dari kota Qinghe. Setelah kami sampai di kota Qinghe, kami tinggal menggunakan susunan teleportasi untuk mencapai ibu kota Kekaisaran Deyan. Sontak Ye Chengqing terkejut, dia menanyakan bagaimana cara kerjanya. Su Ixin menjelaskan bahwa susunan teleportasi mempersingkat perjalanan mereka. Ye Chengqing lanjut menanyakan apakah di Kekaisaran Deyan ada budaya menghargai karya seni. Su Ixin mengiyakan apa yang Ye Chengqing katakan, bahkan di sana ada beberapa akademi dan banyak para master sastra. Mereka semua merupakan orang yang berpengalaman dalam bidang seni, secara alami penikmat kaligrafi, lukisan dan seni lainnya. Ye Chengqing menduga sepertinya keluarga Su Ixin sangat kuat, dan lingkungan Deyan juga sangat bagus. Su Ixin bertanya apakah Tuan Ye belum pernah ke ibu kota Kekaisaran. Maka Su Ixin mengajak Ye Chengqing untuk ikut rombongannya menuju ibu kota Kekaisaran. Sontak Ye Chengqing merasa tertarik, mendengar tawaran dari Su Ixin. Karena Nona Yan telah mengundang saya, akan sangat kasar jika menolaknya. Su Ixin langsung bersemangat mendengar jawaban Ye Chengqing yang bersedia ikut. Dan Ye Chengqing ingin memulai perjalanannya besok pagi. Tidak berselang lama terdengar teriakan dari arah luar, yang merupakan kembalinya leluhur Yan. Ye Chengqing menanyakan kemana yang lainnya, mengapa Anda ditinggal sendiri? Leluhur Yan menyampaikan pesan dari mereka, karena telah memberikan hadiahnya, dan tidak ingin mengganggu senior Ye hari ini. Padahal yang terjadi, meski mereka telah meningkatkan kultivasinya, namun meridiannya rusak jadi tidak berani kembali. Tiba-tiba Su Ixin memberitahukan, bahwa Ye Chengqing akan ikut dengannya, menuju ke Kekaisaran Deyan. Sontak leluhur Yan langsung terkejut saking senangnya, dia memang menantikan hari di mana sang ahli mengunjungi Kekaisaran. Leluhur Yan langsung berlutut, karena kedatangan senior Ye, merupakan penghormatan yang sangat besar bagi seluruh rakyat Deyan. Ye Chengqing pun sangat bersemangat, akhirnya dia bisa berpergian melihat dunia luar. Singkat cerita malam pun tiba, leluhur yang mengeluarkan sebuah token dari balik bajunya. Dia memvideo call Kaisar Deyan, yang sudah menunggu kabar darinya sejak lama. Leluhur Yan memberitahukan Kaisar, bahwa senior Ye akan datang berkunjung ke ibu kota. Kaisar sangat terkejut, saking senangnya mendengar kabar tersebut. Lanjut leluhur Yan mengingatkan satu hal, agar Kaisar merenovasi dan memperluas ukuran semua toko, yang berkaitan dengan seni. Kaisar Deyan tidak mengetahui kalau Ye Chengqing sangat menyukai karya seni, dia menanyakan mengapa harus begitu. Leluhur memberitahukan bahwa senior Ye penikmat kaligrafi dan lukisan, dan kita harus membuat senior Ye merasa nyaman. Lanjut leluhur menegaskan, jika sampai Kaisar mengabaikan perintah ini, dia menyuruh agar Kaisar Deyan turun dari jabatannya. Sedangkan di sisi lain Ye Chengqing sibuk memperhatikan cincin penyimpanan, meski itu sudah menjadi miliknya, Ye Chengqing tidak tahu cara menggunakannya. Ye Chengqing menduga, apa mungkin harus meneteskan dulu darahnya, agar cincin itu bekerja sesuai keinginan. Ye Chengqing pun menggigit telunjuknya, kemudian dia teteskan ke cincin penyimpanan, tiba-tiba saja cincin langsung bereaksi memancarkan cahaya yang begitu menyilaukan. Jiwa Ye Chengqing ditarik ke dalam cincin, terlihat tubuhnya diselimuti aura biru yang membentuk seekor naga. Ye Chengqing baru merasakan, betapa luar biasanya sensasi seperti itu, dia nampak sangat bahagia. Leluhur Yan dan Su Ixin sudah bersiap untuk OTW, tinggal menunggu sang MC yang masih bersiap-siap. Kunjungan pertama leluhur Yan membuahkan hasil yang tak terduga, bisa membawa Ye Chengqing ke kampung halamannya. Setelah lama berdandan, pakaian baru Ye Chengqing kenakan untuk berpergian pertama kalinya. Maaf telah membuat kalian menunggu. Su Ixin dibuat terkesima dengan penampilan Ye Chengqing yang semakin tampan. Pujian ia lontarkan sampai membuat MC kita malu-malu kucing. Su Ixin merencanakan sesuatu agar Ye Chengqing betah di kediamannya, supaya dia bisa terus berada di dekatnya. Singkat cerita mereka mulai berjalan keluar rumah, Sisan yang ikut menemani Ye Chengqing menoleh ke arah Huang. Karena dia tidak ikut ke ibu kota untuk menjaga kediaman tuanya, Huang berpesan agar Sisan merawat tuannya dengan baik di sana. Singkat cerita mereka pun mulai berangkat dengan mengendarai kuda. Ye Chengqing kebingungan memperhatikan suasana kota Xiaoqi,
yang biasanya ramai dengan aktivitas orang-orang, namun sekarang tampak sepi. Ternyata para warga disekap oleh bawahan leluhur Yan, agar tidak mengganggu keberangkatannya. Leluhur Yan memperhatikan Ye Chengqing celingak-celinguk, menanyakan apa yang sedang dicarinya. Tidak apa-apa, hanya saja merasa aneh, suasananya begitu sunyi. Dalam hati leluhur Yan bergumam, tentu saja aku yang menahan mereka. Ye Chengqing sudah meninggalkan perbatasan kota Xiaoqi, meski berat untuk pergi tapi sudah saatnya dia mencari suasana baru. Singkat cerita Ye Chengqing dan yang lainnya sudah memasuki daerah pegunungan. Terlihat kecemasan di wajahnya, mendengar rumor banyaknya para monster atau iblis yang berkeliaran. Namun masalah seperti itu leluhur Yan sudah mengatasinya, dengan mendahulukan para penjaga untuk di barisan depan. Komandan Kekaisaran Deyan mengawasi setiap perjalanan mereka, beserta para bawahannya demi keamanan dan kenyamanan Ye Chengqing. Sudah begitu banyak para monster yang mereka bantai, meski kelelahan dan sampai babak belur demi menjalankan tugas. Mereka langsung melesat lagi mendahului rombongan, untuk membereskan para monster lainnya. Pindah ke istana Kekaisaran Deyan. Sudah digelar karpet merah untuk menyambut kedatangan Ye Chengqing. Pangeran tidak suka melihat sikap ayahnya yang terlalu merendahkan diri hanya demi Ye Chengqing. Kaisar Yan mengingatkan agar anaknya yang bernama Jinghong itu, bahwa kedatangan senior Ye merupakan keberuntungan terbesar dalam hidup. Namun si Jigong ini malah kesal mendengar hal itu, memang harus diberi pencerahan dulu biar paham. Kaisar Yan menjelaskan, Su Ixin yang tinggal bersama senior Ye sebentar saja, sudah membangkitkan akar spiritual kedua. Jika sampai Su Ixin disukai oleh senior Ye, pencapaiannya di masa depan tidak akan terhingga. Jinghong menanyakan apakah ayah ingin aku dibimbing oleh orang itu. Lagi pula akar spiritual bawaan lahir, mana bisa orang dapat mengendalikan sesuka hati. Kaisar yang geram melihat sikap anak laki-lakinya, dia bentak lalu diomeli habis-habisan. Diam kau, hanya memiliki akar spiritual kayu, itu pun belum mencapai Dao. Jangan hanya karena kau telah mendirikan akademi, dan diikuti oleh beberapa orang saja sudah merasa hebat, sampai berani mempertanyakan senior Ye. Jika saja saya tahu sejak dulu, seharusnya saja menjadikan Su Ixin sebagai putri mahkota. Pindah keluar ibu kota kekaisaran, portal teleportasi sudah terbuka tandanya seseorang akan ada yang datang. Kaisar Yan langsung menegaskan semua orang untuk bersiap menyambut kedatangan senior Ye. Seketika semua prajurit, tetua dan putra mahkota menundukkan kepalanya. Namun dalam hati dia bergumam, merendahkan diri kepada orang rendahan, orang bernama Ye ini pasti sudah membodohi semua orang. Bahkan ayah sampai membangun kuil dan patung emas untuknya, aku yakin dia seorang penipu ulung. Lihat saja aku tidak akan menundukkan kepala kepada orang yang begitu hina. Tidak berselang lama Ye Chengqing dan yang lainnya sudah keluar dari portal teleportasi. Semua serempak menyambut hangat dengan menundukkan kepalanya, terkecuali si Jigong yang begitu sombong. Ye Chengqing bertanya kepada leluhur Yan, siapa orang yang ada di hadapannya. Maka Kaisar Yan mengenalkan dirinya sebagai ayah dari Su Ixin. Ye Chengqing mengingat perkataan Su Ixin, yang telah mengenalkan dirinya kepada keluarga Su Ixin, sehingga menduga akan dijodohkan. Untuk mengalihkan pembicaraan, Ye Chengqing mengeluarkan setoples manisan, lalu dia memberikan kepada Kaisar Yan. Jinghong di samping Kaisar mencemooh hadiah dari Ye Chengqing, yang menurutnya tidak pantas bila diberikan kepada seorang Kaisar. Perkataan Jinghong membuat Kaisar Yan marah padanya, dan Ye Chengqing pun mengakui bahwa itu memang makanan pedesaan, yang buahnya ia tanam sendiri dan dibuat dengan susah payah. Di beberapa tempat makanan itu dipercaya bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Pepatah mengatakan Dewi Buah Persik akan memberkati siapapun yang memakannya. Jinghong sudah tidak terbendung lagi amarahnya, dia meneriaki Ye Chengqing sebagai penjahat besar, membuat Su Ixin memarahi balik dirinya. Sampai leluhur Yan turun tangan berteriak lantang, membuat semua langsung tutup mulut. Dia memarahi Jinghong habis-habisan, kemudian putra mahkota yang tadinya diberikan kepadanya akan ditarik kembali. Ye Chengqing baru mengetahui bahwa Jinghong putra mahkota, pantas saja sikapnya sangat sombong. Lalu tiba-tiba wajah Ye Chengqing langsung panik, setelah mengetahui bahwa semua orang di hadapannya merupakan keluarga kekaisaran. Jinghong sampai berlutut di hadapan leluhur Yan, dia memohon untuk memperhatikan Ye Chengqing, yang jelas-jelas hanya seorang penipu dari pedesaan.
Perkataan Jing Hong membuat leluhur Yan sangat murka, dia dianggap bahwa dirinya orang bodoh yang telah tertipu oleh senior Ye. Sedangkan Jing Hong satu-satunya yang berpikiran jernih. Leluhur Yan sangat marah sampai Jing Hong begitu ketakutan, sebuah tangan diangkat tinggi-tinggi kemudian dilayangkan ke arah pipi Jing Hong, terdengar gamparan yang sangat keras, sampai kepalanya terpelanting. Dasar bodoh! Jing Hong mendapat ganjaran atas sikapnya yang merasa paling benar. Leluhur Yan menjelaskan hadiah yang dibawa senior Ye, adalah harta karun unik di seluruh dunia. Simpul tali yang membentuk kata Huang merupakan simbol kaisar, senior Ye pasti telah susah payah menyelesaikannya untuk kita. Padahal kalau saja tahu bahwa keluarga Suixin bangsawan, Ye Chengqing mana mau membawakan manisan persik. Leluhur Yan meminta maaf atas sikap putra mahkota yang sudah bersikap tidak sopan, lanjut dia membawa Ye Chengqing menuju istana dengan mengendarai kereta kuda. Leluhur Yan memperlakukan Ye Chengqing dengan baik dan hati-hati, diberi ruang khusus yang hanya untuk dirinya seorang. Singkat cerita sampailah di gerbang istana Kekaisaran Deyan. Ye Chengqing melihat suasana di sana sangat terkejut, serasa kembali ke tempat yang pernah dia kunjungi sebelumnya. Sementara itu di depan kuil cemara Gunung Timur, banyak para warga yang sedang menyaksikan patung Ye Chengqing yang bersinar terang. Dan di akademi milik putra mahkota, murid-murid sedang fokus belajar di bawah bimbingan Zhang Chen. Tiba-tiba dia kesal merasakan adanya dao membuatnya terganggu saat mengajar. Tidak berselang lama muncul seseorang membawa laporan, yang begitu terburu-buru sehingga dia tersandung dan kemudian jatuh. Yang membuat Zhang Chen semakin emosi dengan situasi di akademinya. Orang tersebut memberitahukan, bahwa semua patung emas orang bijak tiba-tiba memudar, dan wujudnya menjadi patung batu biasa. Sontak mendengar berita itu Zhang Chen langsung ngamuk, sampai menendang meja di depannya. Dan setelah ia lihat sendiri, ternyata benar saja semua patung sudah berubah. Tidak lama datang putra mahkota, yang ngedumel karena menerima hukuman dari leluhur Yan. Sampai dia menangis masih merasakan sakit di bagian lututnya, karena harus sujud sepanjang malam di depan buah persik. Di saat itu berpapasan dengan Zhang Chen, dia melaporkan kejadian patung-patung yang tiba-tiba berubah menjadi patung batu. Sontak Jing Hong terkejut melihat kejadian aneh tersebut, patung emas dari 6 orang bijak yang sudah diabadikan selama ribuan tahun, kini benar-benar telah berubah. Lanjut Zhang Chen melaporkan bahwa kejadian ini sudah terjadi di seluruh negeri beberapa bulan terakhir ini. Menurut Zhang Chen kejadian ini terjadi, semenjak dibangunnya patung emas yang ada di kuil hijau Gunung Timur. Jing Hong menegaskan apakah benar begitu alasannya. Tidak lama datang seorang penjaga, yang berteriak hendak melaporkan sesuatu. Seketika mereka menoleh dan menanyakan perihal apa. Si prajurit mengatakan bahwa patung emas senior Ye, menimbulkan sajak dao di sekitarnya, bahkan terlihat ada cahaya 5 warna yang aneh. Semua bukti mengarah ke patung emas senior Ye, sehingga putra mahkota menyimpulkan kejadian ini, terjadi semenjak Ye Chengqing datang ke Kekaisaran Deyan. Menurutnya itu sebuah penghinaan, maka putra mahkota bergegas menuju villa di mana Ye Chengqing tinggal, untuk memberi pelajaran padanya. Singkat cerita pindah ke villa tempat Ye Chengqing. Seseorang sedang memasangkan sebuah lukisan yang dibuat oleh Ye Chengqing, dengan arahan dari Suixin. Selagi mereka sedang menikmati waktunya dengan bersantai, Ye Chengqing sangat betah karena semua pekerjaan selalu dilakukan oleh para bawahan di sana. Tiba-tiba terdengar teriakan dari luar ruangan, yang menyuruh Ye Chengqing untuk keluar dari villa. Ye Chengqing dan Suixin terkejut, tentang siapa yang berani berkata seperti itu di depan villa Ye Chengqing. Tidak lain tidak bukan itu teriakan putra mahkota, yang sudah sangat marah terus meneriaki Ye Chengqing. Suixin yang waktunya bersama Ye Chengqing terganggu membuatnya balik mengamuk. Dia mengomeli sikap saudaranya yang tidak sopan terhadap tamu kehormatan kaisar. Jing Hong tidak memperdulikan Suixin, dia datang hanya fokus ingin menemui Ye Chengqing. Tiba-tiba saja Jing Hong menarik pedangnya, lalu menodongkan tepat di samping Ye Chengqing, sambil memintanya untuk mengakui apa yang sebenarnya kau lakukan di sini. Dengan sangat panik Ye Chengqing memohon Jing Hong agar tenang. Lanjut Ye Chengqing menjelaskan sepertinya terjadi kesalahpahaman, namun pedang yang dihunuskan sedikit menekan, membuat keringat dingin semakin mengucur deras. Dalam hati Ye Chengqing bergumam, baru juga ingin melihat dunia luar, apa saya akan kehilangan nyawa sekarang?
Jing Hong mulai mengatakan kekesalannya terhadap Ye Chengqing, yang telah berani menipu keluarganya. Tapi sebagai putra mahkota saya dapat membaca dengan baik niatmu dan tidak akan pernah tertipu. Namun tiba-tiba Jing Hong terkejut melihat lukisan di belakang Nibshin bersinar terang, di saat Ye Chengqing sedang berkata kepadanya, sampai ucapannya tidak dia dengarkan. Jing Hong berjalan mendekati lukisan tersebut, dan mengabaikan Ye Chengqing begitu saja. Semakin Jing Hong memperhatikan dengan baik, tiba-tiba wajahnya langsung berkeringat. Lukisan-lukisan Ye Chengqing berterbangan, masing-masing memancarkan sinar yang sangat silau. Jing Hong sampai menganga, melihat lukisan yang menurutnya memiliki goresan yang kuat dan teknik yang indah. Ye Chengqing di belakang bergumam, mendengar setiap perkataan yang dilontarkan oleh Jing Hong. Mengapa putra mahkota terdengar seperti memujiku? Namun setelah Jing Hong fokus ke satu lukisan, tiba-tiba aura magis mentransmisikan kekuatan kepadanya. Lalu aura emas terpancar menerpa tubuhnya, sampai Jing Hong terhempas kemudian terbawa suasana dan memasuki alam dao lukisan tersebut. Kenangan pahit teringat sewaktu Jing Hong kecil yang dicemooh banyak orang, karena tidak dapat memasuki alam dao. Dia hanya menjadi bahan tertawaan bagi anak-anak lain, namun sekarang Jing Hong bisa memasuki dao berkat sebuah lukisan di hadapannya. Jing Hong hendak meraih bola cahaya yang semakin terang dan mendekat. Jing Hong menyadari dirinya kini telah mendapatkan pencerahan, yang ia butuhkan hanyalah sepatah kata atau momen yang tepat. Di saat kejadian itu sedang berlangsung, Ye Chengqing terus memanggil Jing Hong yang tidak menanggapinya. Sampai tidak berselang lama, Jing Hong sedikit terbatuk karena malu atas sikap yang sebelumnya. Jing Hong menanyakan kepada Ye Chengqing dari mana lukisan-lukisan itu dia dapatkan. Sambil memalingkan wajahnya, Ye Chengqing mengatakan bahwa itu buatannya sendiri. Mendengar perkataan Ye Chengqing, Jing Hong malah semakin kesal. Dia tidak percaya bagaimana seorang penipu seperti Ye Chengqing bisa membuat lukisan seperti ini. Untuk membuktikan ucapannya, maka Ye Chengqing memperlihatkan lukisan setengah jadi yang sedang ia kerjakan. Ye Chengqing menjelaskan di lukisannya yang ini, dia ingin menambahkan sebuah puisi, namun hanya memiliki 2 barisan pertamanya saja. Maka dari itu karena Jing Hong merupakan seorang sastrawan juga, Ye Chengqing meminta Jing Hong memberi 2 barisan berikutnya. Jing Hong meminta Ye Chengqing untuk mengatakan apa barisan yang sudah Ye Chengqing buat. Ye Chengqing menyampaikan, terputus dari hiruk-pikuk keramaian di selatan kota, tempat tinggalku yang tenang ini, benar-benar terasa seperti rumah seorang pertapa di tengah alam liar. Tiba-tiba saja Jing Hong langsung terkejut, dia tidak menyangka dapat mendengar puisi yang sangat indah. Yang dalam artian seseorang ingin menjauh dari kebisingan duniawi, dan hanya ingin hidup tenang di sebuah desa sederhana. Jing Hong merasa dirinya berjalan di dalam suasana yang damai dan sunyi, tanpa adanya beban apapun di pundaknya. Tidak berselang lama Jing Hong kembali tersadar, lalu Ye Chengqing mengatakan bagaimana dengan 2 barisan selanjutnya. Di atap buah-buahan matang lebih awal dalam kelimpahan, di kolam bunga-bunga mekar cerah dan indah. Jing Hong bergumam pelan menyebutkan kembali kalimat berikut. Tiba-tiba dia sangat terkejut, luar biasa, mahakarya ini benar-benar sangat luar biasa. Karena menurut Jing Hong itu bagus, maka Ye Chengqing mulai menuliskan puisi tersebut di lukisannya. Dan Suixin membantu untuk menghaluskan tintanya. Dalam hati Jing Hong mulai timbul keraguan mengenai Ye Chengqing, yang menurutnya seorang penipu, tapi bagaimana dia bisa membuat kalimat di luar nurul. Maka Jing Hong pun bergegas pergi untuk mendiskusikan masalah ini, dengan Grand Reseptor Zhang Cheng. Ning Tian menoleh ke belakang hendak mengatakan sesuatu kepada Jing Hong, namun ternyata dia sudah berjalan menjauh dari posisi sebelumnya. Membuat Ye Chengqing kebingungan dengan sikap putra mahkota. Ye Chengqing menanyakan kepada Suixin, mengapakah kamu tiba-tiba datang lalu pergi begitu saja? Suixin pun tidak tahu dengan sikap kakaknya yang begitu aneh. Singkat cerita Jing Hong sudah menaiki kendaraannya, di dalam dia masih memikirkan kejadian sebelumnya. Meski dia benci untuk mengakui kehebatan Ye Chengqing, namun penggunaan antitesis dan kiasan yang indahnya, bahkan jauh di luar jangkauannya. Jika dipikir-pikir lagi setelah Jing Hong melihat lukisan dan puisi itu, sekarang ia yakin bahwa Ye Chengqing bukan orang sembarangan. Namun jika diperhatikan dari penampilannya, dia jelas seperti seorang penipu, tapi bagaimana dia bisa memiliki bakat seperti itu? Di saat keraguan menghantui pikirannya, Jing Hong merubah arah tujuannya menuju Gunung Timur terlebih dahulu.
Singkat cerita, hari berganti malam, Jing Hong berjalan di kuil dan memperhatikan patung Ye Chengqing. Dia ingin memastikan ternyata patung tersebut memiliki jejak dao yang sama, dengan semua lukisan yang Jing Hong lihat di kamar Ye Chengqing. Lalu Jing Hong memejamkan matanya, sambil membacakan puisi yang sebelumnya Ye Chengqing tulis dari awal sampai selesai. Aura emas yang terpancar dari patung Ye Chengqing mulai mengitarinya, tiba-tiba saja tanpa disadari Jing Hong menari-nari, dan tubuhnya tidak bisa dia kendalikan, seolah-olah ada suatu dorongan yang mengharuskannya untuk melakukan itu. Tidak lama Jing Hong tersadar, dia merasakan bahwa akar spiritual di tubuhnya akan diaktifkan. Teringat dengan perkataan ayahnya, bahwa Ye Chengqing adalah seorang ahli yang tersembunyi. Pindah ke Istana Timur, di sana sudah banyak orang yang sedang berdiskusi. Dan seorang kakek tua mengatakan bahwa putra mahkota yang bergegas menuju ke villa Ye Chengqing. Lanjut si kakek lainnya menambahkan, memang Ye Chengqing dipercaya oleh kaisar, tapi tindakan yang mulia mungkin lebih bijaksana. Zhang Cheng tidak peduli meski Ye Chengqing tamu kaisar, dia tetap akan mendukung putra mahkota. Semua orang pun ikut menyuarakan kesetiaannya kepada putra mahkota. Tidak berselang lama tiba-tiba Jing Hong datang dengan tubuh yang memancarkan cahaya. Sontak semua orang yang melihatnya langsung terkejut. Yang mulia, mengapa tubuh Anda dikelilingi aura kebijaksanaan? Jing Hong kebingungan, dia tidak menyadari apapun pada dirinya. Lalu Zhang Cheng dengan keheranan menanyakan apakah Yang Mulia sudah memasuki Dao. Jing Hong mulai bercerita bahwa akhirnya dia telah melewati batasan itu. Dulu dia berpikir untuk memerintah sebuah bangsa, membutuhkan kecakapan sastra dan militer. Sedangkan kultivasi adalah gangguan yang tidak berguna, dan ternyata perspektif itu ternyata salah. Namun sekarang saya mengerti, para sarjana juga dapat memasuki Dao melalui literatur. Dan bahkan studi lain mengandung prinsip langit dan bumi. Zhang Cheng begitu terkejut, mereka semua sudah siap bertarung sampai mati membela putra mahkota, namun yang dibelanya sudah login duluan. Zhang Cheng menanyakan bagaimana bisa, putra mahkota menyadari semua ini. Sebelum bercerita pertama-tama Jing Hong berterima kasih dulu kepada Ye Chengqing, dan di saat berlutut di hadapan patung senior Ye, tiba-tiba saja saya sudah memiliki kesadaran ini. Pernyataan Jing Hong membuat semua pendukungnya menjadi panik. Apakah Anda mengacu pada Ye Chengqing itu? Jing Hong dengan tegas dan sangat yakin sekali, bahwa senior Ye adalah master sejati dari Dao Sastra Besar. Dan patung-patung sage yang selama ini kita puja-puja hanyalah sebuah tanah liat dan kayu. Sontak semua orang sangat tercengang melihat sikap Jing Hong, yang berubah 180 derajat memihak kepada Ye Chengqing. Tiba-tiba Jing Hong langsung menarik tangan Zhang Cheng dengan penuh semangat untuk mengabarkan pengalamannya kepada kaisar. Pindah ke istana kaisar, Jing Hong dan Zhang Cheng sudah menghadap Kaisar Yan dengan hormat, sambil Jing Hong meminta maaf atas kedatangannya yang mengganggu. Lanjut Jing Hong mengatakan pengakuannya terhadap Ye Chengqing, yang merupakan bakat besar dunia dan takdir kekaisaran Deyan kita ada padanya. Dengan terpaksa Zhang Cheng juga mengikuti apa yang dikatakan putra mahkota. Tiba-tiba Kaisar Yan tertawa sangat puas, akhirnya anaknya yang kepala batu bisa melunak juga. Kaisar Yan memuji Jing Hong yang cepat menyadari kesalahannya, dan telah mendapatkan pencapaian yang berhasil masuk ke alam Dao. Lanjut Jing Hong menyarankan Kaisar, agar menambahkan lebih banyak lagi patung senior Ye, untuk menghormati sebagai orang bijak sastra terkemuka. Tidak pakai mikir Kaisar Yan langsung menyetujui saran Jing Hong, berharap semua siswa Deyan dapat mencapai hal hebat di Dao Sastra. Pindah ke lain sisi, di mana Ye Chengqing sedang bermain musik sendiri di dalam kamarnya. Ye Chengqing merasa ada sesuatu yang aneh pada tubuhnya, tiba-tiba saja tulang punggungnya merasa ringan dan tegak. Setiap ada suatu hal terjadi padanya maka Ye Chengqing dapat merasakannya. Singkat cerita keesokan paginya, Ye Chengqing baru bangun dari tidur lelapnya, dia pun hendak berjalan-jalan di ibu kota untuk melihat-lihat suasana di Kekaisaran Deyan. Tidak lama tiba-tiba di pintu gerbangnya sudah ada Jing Hong yang sedang berjalan ke arahnya. Dengan senyuman hangat Jing Hong menyapa dengan sopan dan ramah. Hal itu membuat Ye Chengqing menjadi malu-malu dan menanyakan mengapa pagi-pagi Anda sudah ada di kediamannya. Jing Hong mengatakan bahwa semua ajaran dan bantuan senior Ye, telah menyimpannya ke dalam hati. Ye Chengqing salah paham, dia menduga bahwa Jing Hong menyimpan dendam kepadanya sampai ke dalam hati.
Ye Chengqing pun meminta maaf atas kejadian kemarin, yang telah menyinggung putra mahkota atas perkataannya. Jinghong kini mengakui kerendahan dirinya di hadapan Ye Chengqing. Tidak, berkat senior Ye, Jinghong sekarang berada di tempatnya hari ini. Satu-satunya penyesalan Jinghong adalah tidak pernah bertemu dengan senior Ye lebih cepat. Ye Chengqing kebingungan dan tidak mengerti apa yang dibicarakan Jinghong. Selagi Jinghong terus ngomong ngaler ngidul, Ye Chengqing pergi meninggalkan Jinghong untuk berkeliling bersama Su Yixin. Pindah ke suasana ibu kota yang penuh dengan orang-orang berlalu lalang. Tidak lama kereta kuda melintas di tengah kesibukan para warga ibu kota Deyan, ternyata di dalamnya ada Ye Chengqing yang sedang menikmati pemandangan yang sangat ramai. Ye Chengqing memuji suasana di sini yang jauh lebih seru dibanding dengan kota Xiaoqi. Lalu tiba-tiba salah satu perempuan melihat Ye Chengqing, dia pun berteriak, "Lihat pria di gerbong itu, dia sangat gagah tampan. Bukankah dia terlihat seperti sosok yang dibuat patung emas di kuil cemara Gunung Timur?" Kereta kuda yang ditumpangi Ye Chengqing langsung dikerubuti para perempuan, si kusir sampai kaget dia tidak bisa melanjutkan perjalanannya. Para perempuan itu ingin berkenalan dengan Ye Chengqing, masing-masing dari mereka menunjukkan pesonanya demi menarik perhatian MC kita. Ye Chengqing dibuat ketar-ketir oleh para perempuan yang sangat ingin dikawinin. "Jika kalian benar tertarik padaku, kita bisa mulai dengan berteman dulu." Su Yixin terbakar cemburu melihat Ye Chengqing banyak didekati perempuan lain. Dia langsung turun tangan menghadapi semua perempuan itu, dengan menunjukkan tatapan yang menakutkan. "Apa yang sedang kalian lakukan di sini?" Sontak mereka langsung ketakutan. Su Yixin mengusir para perempuan itu, dengan ancaman akan menyerbu masing-masing rumah mereka dengan pasukannya. Semuanya langsung kabur pontang-panting, dan Ye Chengqing kebingungan, katanya mau berteman, tapi tidak meninggalkan informasi kontaknya. Dalam hati Su Yixin bergumam, sekelompok husis berani sekali mendekati Tuan Ye. Ye Chengqing menanyakan kepada Su Yixin, mau kemana tujuannya ini? Su Yixin menunjuk ke arah luar, yang diperlihatkan sebuah paviliun yang menjulang tinggi. Di setiap lantainya adalah talenta terbaik dalam masing-masing bidang seni. Ye Chengqing nampaknya sangat tertarik ingin masuk ke sana, dia juga ingin pamer keahlian seninya agar mendapat popularitas. Dalam situasi yang ramai dikunjungi banyak orang, Su Yixin bertemu dengan seorang perempuan cantik, yang bernama Lin Su. Mereka mengobrol sejenak saling menyapa. Lin Su menanyakan siapa orang yang bersama Su Yixin ini. Ye Chengqing pun memperkenalkan diri dan sangat berminat dengan seni yang elegan. Alasan ia berkunjung karena paviliun Lin Su terkenal dan memiliki reputasi luar biasa. Dalam hati Su Yixin bingung, kenapa senior Ye yang ahli di bidang seni, tapi bersikap rendah diri di hadapan Lin Su. Lanjut Lin Su pun mengajak mereka untuk memasuki pavilionnya, dan memberitahu bahwa akan ada Tuan Wang juga yang berkunjung. Ye Chengqing yang tidak tahu siapa Tuan Wang, dia pun menanyakan kepada Su Yixin. Dijelaskan Wang ini adalah master kaligrafi termuda di zaman sekarang, tetapi memiliki temperamen yang aneh. Ye Chengqing semakin bersemangat ingin segera masuk, dan melihat orang-orang hebat di dalam paviliun. Terlihat di atas panggung seorang perempuan yang sedang membuat kaligrafi, dialah orang yang bernama Wang Mo. Kaligrafi yang telah dia buat kemudian diserahkan kepada panitia, untuk dipajang lalu dipublikasikan. Bertemakan tentang kesejahteraan rakyat dibandingkan cintanya. Seseorang yang tertarik dengan kaligrafi itu menawarnya 500 tael. Penonton lain tidak terima, kaligrafi yang dibuat langsung oleh Wang Mo ditawar 500 tael, dianggap penghinaan. Mereka berebut saling menaikkan harga sampai mencapai 1.200 tael. Ye Chengqing penasaran, dengan kaligrafinya jika dilelang di sini akan ditawar berapa? Yang tidak menyangka lagi, ternyata orang bernama Wang ini seorang gadis muda. Menurut Su Yixin meskipun masih muda, dia sangat berpengetahuan dan sudah mendapatkan gelar master. Tidak lama datang seorang tuan muda yang bernama Chen Chang'an, dengan nada yang meremehkan, bahwa kemampuan Wang Mo yang hanya segini saja sudah menjadi master. Perkataannya itu membuat keributan di seluruh ruangan, yang membuat para penggemar Wang Mo tidak terima. Lanjut Chen Chang'an mengatakan, aku kira paviliun angin Deyan yang terkenal penuh bakat, ternyata hanya sekelompok orang-orang bodoh. Chen Chang'an mentertawakan reputasi, yang menurutnya tidak sesuai dengan rumor yang beredar. Wang Mo meneriaki Chen Chang'an, menanyakan siapa yang sedang dia bicarakan. Lalu Lin Su datang untuk menenangkan kegaduhan,
dan mencoba menyapa Chen Chang'an dengan sopan. Semua orang mendengar nama itu langsung terkejut, dan Ye Chengqing pun penasaran siapa dia, apakah orang bernama Chen itu sangat terkenal. Suixin menjelaskan bahwa Chen Chang'an adalah orang bijak kaligrafi Xia. Semakin Chen Chang'an diketahui identitasnya, dia semakin sombong untuk unjuk gigi kemampuannya. Dia menyuruh kedua bawahannya yang pelontos, untuk membawakan karya seninya agar dipamerkan. Wang Mo pun mengakui memang kaligrafinya itu sangat mengesankan. Lanjut Chen Chang'an semakin berani untuk menyuruh paviliun angin agar tutup saja, jika masternya saja hanya Wang Mo yang kemampuannya biasa saja. Orang-orang paviliun sangat marah melihat sikap sombongnya, bahkan Suixin pun tersulut emosi mendengar paviliun negaranya direndahkan. Chen Chang'an semakin bergairah melihat ekspresi semua orang yang kesal padanya, sampai Ye Chengqing tiba-tiba bersuara. "Tuan Chen, saya pikir tulisan Anda juga tidak hebat-hebat amat." Dia pun menoleh ke arah Ye Chengqing dengan sangat kesal, "Siapa bocah yang bicara barusan?" Ye Chengqing pun memperkenalkan dirinya yang berasal dari kota Xiaoqi. Semua orang tidak ada yang mengetahuinya dan keberadaan Ye Chengqing diremehkan. Suixin mengingatkan bahwa Chen Chang'an merupakan elit Xia, dia takut Ye Chengqing akan menjadi targetnya, karena tidak banyak orang yang mengetahuinya. Dengan percaya diri Ye Chengqing mengatakan agar Suixin tidak perlu khawatir, karena adanya dia di sini untuk membereskan para elit yang sombong. Lanjut Chen Chang'an menghampiri Ye Chengqing, dan menanyakan bagian mana kaligrafinya yang tidak hebat. Ye Chengqing menjelaskan bahwa kaligrafinya itu hanya bagus di luar saja, tapi tidak mengandung esensi sejati yang sebenarnya dari kaligrafi. Chen Chang'an mentertawakan Ye Chengqing, kemudian dia mencemooh dengan mengatakan, "Apa kau pikir kaligrafi bisa menunjukkan esensinya?" Ye Chengqing menanggapi ocehannya dengan santai, "Jangan karena kamu tidak bisa dan orang lain juga tidak bisa." Chen Chang'an berteriak ke semua orang yang ada di sana, bahwa orang yang bernama Ye Chengqing dapat menunjukkan esensi sejati dari kaligrafi. Dan jika benar dia bisa melakukannya, Chen Chang'an berjanji akan keluar dengan merangkak. Namun jika Ye Chengqing tidak bisa, maka papan nama paviliun angin harus diturunkan. Tanpa rasa beban Ye Chengqing menerima taruhan tersebut. Dengan santai dia mulai berjalan ke atas panggung, untuk menunjukkan yang diucapnya bukan sekedar omong kosong. Ye Chengqing bersiap menulis kaligrafi, dan Wang Mo selama dia belajar kaligrafi sampai mendapatkan gelar master, belum pernah dirinya melihat, ada yang dapat menunjukkan esensi sejati dari kaligrafi. Meski Ye Chengqing menyelamatkannya, tapi Wang Mo merasa kasihan kepada Ye Chengqing, bahwa dia yakin Ye Chengqing akan dipermalukan. Chen Chang'an memprovokasi Lin Su, bahwa paviliunnya akan hancur gara-gara Ye Chengqing. Namun Lin Su tidak menunjukkan ekspresi takut ataupun khawatir, dia sangat yakin bahwa semuanya akan baik-baik saja. Sementara itu Ye Chengqing masih memikirkan tentang tema kaligrafinya, sampai dia memutuskan untuk membuat kaligrafi tentang peri cantik. Ye Chengqing mulai menulis setiap kata yang ia susun sebaik mungkin, tidak berselang lama kaligrafi sederhana, yang dikerjakan secara singkat pun selesai. Suixin dan Wang Mo penasaran ingin segera melihat, sedangkan Chen Chang'an masih menyepelekan, kaligrafi yang dibuat Ye Chengqing pasti tidak bermakna. Orang pertama yang melihat kaligrafi itu adalah Suixin dan Wang Mo, tiba-tiba terlihat sinar yang begitu terang membuat mereka terkejut. Wang Mo baru pertama kali melihat kaligrafi seindah ini, yang mengkiaskan kata perempuan cantik bagaikan bunga yang bermekaran. Melihat reaksi mereka yang tidak memalingkan pandangannya dari kaligrafi Ye Chengqing, membuat Chen Chang'an penasaran. Dia pun dengan ketus ingin mengekspos ke publik, biar semua tahu siapa badut sebenarnya. Namun setelah Chen Chang'an melihat kaligrafinya, sinar yang terang dari tulisan Ye Chengqing, membuat matanya silau sejenak. Kaligrafi macam apa ini? Chen Chang'an memasuki dao dan dia melihat seorang perempuan cantik. Chen Chang'an tidak menduga ucapan Ye Chengqing ternyata benar, dia telah mencapai seni kaligrafi ke level yang seperti ini. Para pengunjung lain pun ingin melihat juga, maka Lin Su menyuruh pelayannya untuk menunjukkan kaligrafinya ke semua orang. Setelah semuanya melihat, mereka langsung tertegun tidak bisa berkata apa-apa. Semua orang langsung mendekati kaligrafi Ye Chengqing, dengan ekspresi yang sangat kagum. Ye Chengqing memperhatikan reaksi semua orang, dia yakin kaligrafinya pasti akan disukai mereka. Sedangkan Lin Su memanas-manasi Chen Chang'an yang sedang kesal, lalu Lin Su menghentikannya yang mau pergi begitu saja.
Lin Su menagih janjinya yang akan keluar dengan merangkak. Chen Chang'an semakin emosi harus menanggung malu atas ucapannya sendiri. Chen Chang'an yang mau mengingkari janjinya, namun Lin Su mendesaknya agar tidak melakukan hal bodoh, jika tidak ingin reputasinya hancur. Dengan tubuh gemetaran, Chen Chang'an mengingatkan Lin Su agar tidak memaksanya untuk melakukan itu, dengan membawa-bawa nama bangsawan Xia. Namun Lin Su tidak peduli dengan ocehannya, dia hanya menagih janji yang telah disepakati, bahkan Chen Chang'an sendiri yang mengucapkannya dengan lantang. Dengan terpaksa suka tidak suka, Chen Chang'an pun berlutut dan mulai merangkak di hadapan banyak orang. Suixin mengacungi jempol kepada Lin Su, yang sudah dengan baik mempermalukan Chen Chang'an yang sombong. Ye Chengqing semakin menyukai orang-orang paviliun angin, yang bertindak tegas apabila ada yang bersikap tidak sopan. Lanjut Lin Su berterima kasih kepada Ye Chengqing, yang telah membalikan reputasi paviliun, dan Ye Chengqing melakukan itu hanya tidak suka, jika Chen Chang'an menekan orang lain dengan keterampilannya. Hal itu membuat Wang Mo malu-malu, sampai dia tidak mau dipanggil lagi dengan gelar master. Dengan ekspresi yang ceria, Wang Mo berharap semoga di masa depan mendapat bimbingan dari Ye Chengqing. Bahkan Wang Mo bersedia mengikuti Ye Chengqing, untuk terus belajar siang dan malam. Namun Suixin langsung menarik Ye Chengqing, dan mengatakan bahwa Tuan Ye sangat sibuk. Suixin pun meminta Lin Su agar membawa mereka ke lantai 2, tentu saja Lin Su pun langsung dengan sigap menyetujuinya. Sambil berjalan Lin Su menjelaskan, di lantai berikutnya merupakan kumpulan para seniman lukis. Terlihat begitu banyak orang yang sedang mengikuti pelajaran dalam bidang tersebut. Ye Chengqing menanyakan tentang sosok perempuan yang ada di hadapannya, diperkenalkan dia adalah Su Xin Yue, merupakan manajer di bidang seni lukis. Paras yang cantik dan lembut saat membimbing, membuat Ye Chengqing memuji cara mengajarnya. Namun ternyata dia sangat galak, terlihat dia menggebrak meja sampai muridnya itu gemetar ketakutan. Si murid menanyakan ada apa, Su Xin Yue mengatakan kenapa catnya ada di samping kiri, itu akan menghalangi saat kau melukis. Namun si murid mengatakan bahwa dirinya seorang kidal, jika diletakkan di sebelah kanan seperti yang lain akan kesulitan untuk meraih catnya. Su Xin Yue tidak peduli apa yang dia suruh harus dilakukan. Ye Chengqing tak habis fikri dengan cara dia mengajar, sampai Lin Su yang meminta maaf atas kejadian tersebut. Lanjut Su Xin Yue memperhatikan lukisan seorang gadis cantik, baru ditatap olehnya saja sudah membuat gadis itu ketakutan. Dia menjelaskan sedang melukis seorang dewi yang turun ke bumi. Namun Su Xin Yue langsung menatap tajam, dan menyuruh gadis itu menyingkirkan alat lukisnya lalu mengusirnya. Gadis tersebut berlutut meminta maaf, sampai berulang kali bersujud agar diampuni atas kesalahannya. Ye Chengqing memperhatikan ada yang tidak beres dengan guru itu, selagi Su Xin Yue menceramahi muridnya, Ye Chengqing menyela perkataannya. Nona, apa yang kamu ajarkan kepada mereka itu salah? Su Xin Yue menoleh, kemudian Lin Su memperkenalkan sosok Ye Chengqing kepadanya, yang datang untuk berkunjung bersama putri ke-9 yaitu Suixin. Dengan mimik yang jelas tidak suka kepada Ye Chengqing, dia bergumam ternyata seorang pendaki sosial. Lanjut Su Xin Yue menanyakan apa yang salah pada caranya dalam mengajar. Ye Chengqing mengatakan bahwa metodenya yang jelas sangat salah. Anda memiliki gangguan obsesif kompulsif yang parah. Setiap siswa tidak semua memiliki keahlian yang sama, biarkan dia berkreasi dengan imajinasinya, jangan sampai Anda yang menentukan apa yang harus mereka lakukan. Su Xin Yue dengan nada yang meremehkan, menentang agar Ye Chengqing menunjukkan kemampuannya, dengan siswa yang berprestasi dari hasil bimbingannya. Ye Chengqing terdiam sejenak, dia teringat dulu memiliki siswa para bocil durhaka, yang telah kabur dari kelasnya. Lanjut Su Xin Yue mengatakan atas dasar apa Anda mengkritik metode saya, sedangkan Anda pun tidak memiliki murid sama sekali yang berprestasi. Maka Ye Chengqing dengan penuh kesadarannya, menyarankan bagaimana jika di antara mereka memilih salah satu murid, untuk dibimbing dalam membuat lukisan. Dan untuk selanjutnya, biarkan semua orang di sini yang menilainya. Su Xin Yue mentertawakan Ye Chengqing sangat puas, dengan percaya diri dia mengatakan agar Tuan Ye jangan bercanda. Semua siswa di sini telah diajari olehnya, menurut Su Xin Yue muridnya sudah tidak perlu diajari juga sudah berkemampuan. Namun dengan tenang Ye Chengqing mengatakan, bahwa dia tidak akan memilih murid yang pernah dibimbing Su Xin Yue. Dengan penasaran Su Xin Yue menanyakan lalu siapa murid yang akan dibimbingnya.
Ye Chengqing menggandeng Su Yixin yang akan menjadi siswa di bawah pelatihannya. Su Yixin langsung panik, di dalam hati dia bergumam, kenapa harus aku? Su Xingyue mentertawakan pilihan Ye Chengqing, yang sudah jelas dia tahu bahwa Su Yixin tidak memiliki bakat di bidang seni. Memang terdengar kejam tapi Su Yixin mengakui itu. Namun Ye Chengqing yakin bahwa Su Yixin adalah orang yang cerdas, dan pasti akan menghasilkan karya seni yang memuaskan. Su Yixin begitu terharu mendengar apa yang dikatakan Ye Chengqing, saya tidak menyangka Tuan Ye memiliki harapan besar terhadap saya. Su Yixin pun bersemangat untuk membuktikan, bahwa ucapan Ye Chengqing bukan sekedar omong kosong. Su Xingyue menggertakkan giginya menahan kesal, dia pun menunjuk salah satu murid laki-laki, yang menurutnya paling berbakat dari murid lainnya. Dan durasi melukisnya 1 jam saja, Ye Chengqing menyetujui apapun yang dikatakan Su Xingyue. Singkat cerita, masing-masing peserta sudah duduk dan menyiapkan peralatannya di atas meja. Sebelum acaranya dimulai, Su Yixin mengatakan bahwa dirinya belum pernah sama sekali melukis. Ye Chengqing mengajarinya dengan metode dasar sederhana untuk pemula, yang terpenting saat melukis menurut Ye Chengqing, setiap goresan jangan dikira-kira tapi ikuti kata hati. Contoh gambaran apa yang ada di dalam hatimu, anggap itu adalah yang paling penting. Tanpa banyak usaha, hanya tinggal ikuti saja alurnya secara alami. Su Yixin berpikir sejenak apa yang menurutnya sangat penting, sampai kemudian dia mulai mengerti apa yang disampaikan Ye Chengqing. Su Yixin mulai mempraktekkan, dan secara tiba-tiba kuas yang bergerak dengan sendirinya, seolah-olah memiliki kehidupannya sendiri. Su Xingyue memperhatikan mereka yang hanya terus berbicara tanpa melakukan apapun, dan ingin lihat bagaimana hasilnya membimbing orang yang baru pertama memegang kuas. Sedangkan murid Su Xingyue menanyakan apa yang harus dia lakukan. Dengan nada meremehkan Su Yixin yang seorang pemula, Su Xingyue mengatakan bahwa melukis dengan cat apapun juga kau sudah pasti akan menang. Dia pun pergi tanpa memberi arahan, dan ingin segera cepat selesai, karena yakin muridnya akan keluar sebagai pemenang. Sebelum pergi Su Xingyue mengingatkan, agar setelah selesai semua alatnya harus dibersihkan kembali. Singkat cerita 1 jam kemudian, masing-masing peserta telah menyelesaikan lukisannya, dan Lin Su menyuruh semua orang untuk menjadi penilai. Lin Su bertanya mau lukisan siapa yang terlebih dahulu untuk diperlihatkan. Karena Ye Chengqing seorang laki-laki, dia mengatakan agar perempuan dahulu yang pertama menunjukkan lukisannya. Ye Chengqing ingin mengambil momen bahwa pemenang selalu datang belakangan. Baiklah kalau begitu, aku akan memastikan kamu akan menerima kekalahannya sekarang. Lanjut Su Xingyue menyuruh lukisan muridnya untuk langsung diperlihatkan. Murid tersebut mulai mengambil lukisannya, kemudian dia tunjukkan kepada semua orang. Potret lukisan yang digunakan adalah Kaisar Yan merupakan ayah dari Su Yixin. Para murid lain langsung bersorak, memang hasil lukisan dari murid itu sangat bagus dan tergambar secara detail. Su Xingyue meminta apa pendapat Ye Chengqing mengenai lukisan dari muridnya. Namun meski menurut Ye Chengqing lukisan itu bagus, tetapi masih terlihat ada beberapa kekurangan dengan lukisannya. Su Xingyue meminta penjelasan apa yang kurang, dan dia minta agar Ye Chengqing tunjukkan jangan sekedar omong kosong saja. Ye Chengqing mengatakan bahwa Yang Mulia merupakan seorang kidal, tapi mengapa pedangnya dipegang dengan tangan kanan? Mendengar itu Su Xingyue langsung terdiam, lanjut Ye Chengqing berkata bahwa keluarga Yan mengembangkan teknik tinju, dan tidak menggunakan senjata apapun. Untuk memverifikasi kebenarannya, Ye Chengqing menanyakan langsung kepada Su Yixin. Dan Su Yixin membenarkan semua yang dikatakan Ye Chengqing, diperkuat dengan ucapannya, bahwa kata ayahnya kerajaan dimenangkan dengan tinju. Ye Chengqing balik memojokkan Su Xingyue, dengan mengatakan bahwa dirinya yang bukan orang Deyan saja tahu tentang Kaisar Yan. Tapi kalian yang sudah ada di sini, bagaimana bisa tidak menyadari hal sederhana ini? Si murid mengatakan karena gurunya yang menyuruh untuk melukis pedang, dan harus tangan kanan yang memegangnya. Jika tidak mengikuti ucapannya akan dikeluarkan dari ruangan lukis ini. Ye Chengqing menghela napas panjang, lanjut dia berkata, Nona Su, itulah akibat impulsifmu, sehingga para murid kehilangan pengamatannya dan penilaian mereka yang paling dasar. Su Xingyue tidak bisa berkata apa-apa, meski masih ngotot dengan metode pembelajarannya yang menurutnya benar, tapi bukti sudah menunjukkan kegagalan dalam membimbing. Lanjut Ye Chengqing menyuruh Su Yixin untuk menunjukkan hasil lukisannya.
Suixin dengan percaya diri langsung memamerkan, lukisan yang ia buat dengan potret modelnya adalah Ye Chengqing. Terlihat Ye Chengqing merasa malu dirinya menjadi model lukisan. Su Xingyue dan muridnya sangat terkejut melihat hasil lukisan dari Suixin. Ye Chengqing pun penasaran lalu menoleh dan ingin melihat juga lukisannya. Ternyata gambarnya sangat absurd, terlihat dirinya seperti seorang waria. Bahkan Pangeran Jinghong diikut sertakan di lukisan Suixin sampai kesal. Bagaimana Tuan Ye, saya mengikuti metode Anda lumayan juga kan? Ye Chengqing tidak mau berkomentar, dia hanya menunduk malu dan menepuk wajahnya. Namun semua orang menyadari meski gambar dan posenya sangat aneh, tapi mereka merasakan dao yang terkandung dalam lukisan Suixin. Lalu Su Xingyue mengatakan gambar yang di tengah sebagai model itu, meski terdistorsi dan tidak enak dipandang, darinya lah aura dipancarkan. Ye Chengqing kesal Su Xingyue seperti sedang membicarakannya. Su Xingyue langsung berspekulasi, bisa jadi Suixin merupakan master lukisan yang tersembunyi. Namun setelah dipikir baik-baik lukisannya sangat hancur dan mengerikan, hanya gambar di tengah saja yang memancarkan dao. Maka Su Xingyue menyimpulkan hanya ada satu kemungkinan, bahwa sosok Tuan Ye sendirilah yang membuat Suixin mencapai level ini. Akhirnya Su Xingyue menyadari metodenya yang salah, sehingga lukisan muridnya yang hanya bagus saja tapi tidak bermakna apapun. Tiba-tiba Ye Chengqing mengatakan, bahwa niatnya bukan untuk menentukan siapa yang paling baik, dia hanya ingin Su Xingyue memahami semua siswanya, dan memilih bakat secara tidak konvensional. Mendengar perkataan Ye Chengqing, Su Xingyue langsung menangis. Nona ada apa? Tuan Ye Anda benar, sekarang saya mengerti. Ye Chengqing kebingungan, merasa dirinya tidak melakukan hal yang membuatnya terluka. Namun Su Xingyue tidak mau berhenti menangis meski sudah dia bujuk. Untuk menghindari masalah ini Ye Chengqing langsung kabur sambil menggandeng Suixin. Jika tidak ada hal lain lagi aku akan pergi. Ye Chengqing menghampiri Lin Su, dan ingin segera ke lantai berikutnya. Lin Su pun mulai mengantar Ye Chengqing ke lantai 3, sambil berjalan Lin Su menanyakan siapa sebenarnya Tuan Ye ini, Anda sangat berbakat dalam seni. Dengan rendah diri Ye Chengqing mengakui dirinya, hanya seorang penikmat seni biasa. Lin Su begitu terkejut tidak percaya, dengan kehebatan seperti itu dia menganggap dirinya biasa-biasa saja. Lin Su memanggil Ye Chengqing dan Suixin, menunjukkan ruangan Tenchen Power di lantai ketiga, merupakan perkumpulan orang-orang yang fokus di bidang permainan catur. Dan master di lantai itu adalah seorang perempuan cantik bernama Moqi. Lin Su mengatakan, seharusnya semua orang pasti mengetahui sosok Moqi itu termasuk Ye Chengqing, namun sama sekali dia tidak tahu tentangnya. Dijelaskan Moqi ini yang telah mengabdikan seumur hidupnya untuk mempelajari permainan catur. Selain itu Moqi adalah satu-satunya murid yang mendapat bimbingan dari Grandmaster Nanggong Xuanji. Ye Chengqing mengatakan bahwa dia juga pernah melawan kakek tua, yang mengaku selama hidupnya mengabdikan dirinya dengan bermain catur. Mengingat kejadian tempo lalu, saat Nanggong Xuanji berkunjung ke rumah Ye Chengqing, dan bermain catur bersama, namun dalam beberapa gerakan saja dia sudah melarikan diri. Lin Su mempersilahkan Ye Chengqing untuk melihat permainan catur, yang diajarkan oleh Moqi kepada para muridnya. Ruangan yang tampak elegan dan megah, membuat Ye Chengqing menyukai suasana di sini. Bahkan Suixin juga mengakui dekorasi yang menyerupai papan catur, memang cocok untuk para maniak pemain catur. Suixin terfokus kepada rak yang ada di belakang Moqi, dia pun menanyakan benda apa yang tersusun rapi di sana. Lin Su memberitahukan itu adalah harta karun dari Paviliun Angin Deyan. Merupakan 13 strategi permainan catur kuno yang tidak lengkap, dan sampai hari ini belum pernah ada orang yang dapat memecahkan formasi tersebut. Dalam pikiran Ye Chengqing itu sangat luar biasa, dia sedikit tertarik ingin melihatnya. Dengan lantang Ye Chengqing mengatakan kalau dia ingin mengambil 10 formasi itu. Moqi memperhatikan Ye Chengqing yang dibawa oleh Lin Su, dalam hati dia bertanya-tanya siapa orang kampungan ini. Dia pun berjalan menghadap Lin Su, dengan sopan menundukkan kepala, kemudian menanyakan apa yang membawa Anda datang ke sini. Lalu Moqi yang mendengar Ye Chengqing ingin mengambil 10 bagian formasi kuno permainan catur, menegaskan bahwa harta tersebut tidak untuk dilihat oleh orang sembarangan. Belum lagi identitas Ye Chengqing yang tidak diketahui, sekalipun seorang bangsawan harus lulus ujian terlebih dahulu untuk bisa melihatnya. Dalam hati Ye Chengqing bergumam,
hanya catatan tentang catur saja, kenapa begitu rumit untuk dilihat? Moki menjelaskan, ke-13 formasi yang tidak lengkap itu, mengandung energi yang sangat berbahaya, dan tidak dapat ditahan oleh pemain catur biasa. Jika kultivasinya yang tidak cukup kuat, dan memaksa untuk memahaminya, maka akan menyebabkan kerusakan pada meridian bahkan meninggal. Oleh karena itu Tuanku Nanggong Xuanji, menerapkan ujian terlebih dahulu untuk orang yang ingin melihatnya. Sambil menunjuk Ye Chengqing, Moki mengatakan, hal ini dilakukan untuk melindungi orang-orang yang sembrono sepertimu. Lin Su menyela perkataan agar Moki jangan kasar terhadap tamu. Tuan Ye ini adalah seorang ahli kaligrafi dan lukisan. Moki mengatakan, apa hubungannya jika dia seorang ahli di bidang itu dengan permainan catur? Ye Chengqing mulai terprovokasi dengan argumen yang disampaikan oleh Moki. Nona, ingat dengan apa yang kau katakan itu, sekarang tolong Anda atur pertarungan untukku. Lalu Moki menunjuk kakek tua, yang merupakan seorang master catur dari ibu kota kekaisaran. Selama 3 hari ini dia belum bisa memecahkan formasi yang ditinggalkan oleh gurunya, yaitu Nanggong Xuanji. Tidak banyak bicara, Ye Chengqing langsung menghampiri kakek itu. Dari belakang dia memperhatikan formasi apa yang membuat kakek ini sampai gemetaran. Moki meneriaki Ye Chengqing agar jangan bertingkah so hebat. Formasi itu bukan sesuatu yang bisa diremehkan begitu saja. Tiba-tiba Suixin menyela perkataannya, tidak apa-apa Master Mo, keterampilan Tuan Ye jauh di luar imajinasi Anda. Kakek tua yang sedang berusaha memecahkan sebuah formasi itu, dibuat stres, dia mengalami depresi yang mendalam. Ye Chengqing dengan sopan meminta kepada kakek tersebut, dia ingin mencoba memecahkan formasi itu. Si kakek menghela napas panjang, dia mengatakan, mungkin memang saya tidak ditakdirkan untuk melihat formasi kuno yang tidak lengkap itu. Dia pun berdiri kemudian mempersilahkan Ye Chengqing untuk duduk. Ye Chengqing pun berterima kasih atas pengertiannya. Si kakek tidak pergi, dia berdiri di samping dengan yang lainnya, sedikit penasaran ingin melihat yang dilakukan Ye Chengqing. Tidak banyak berpikir, dalam sekali lihat, Ye Chengqing langsung mengambil bidak putih, satu persatu dia susun, setiap bidak yang ia letakkan di papan catur memancarkan aura keemasan. Terlihat rembesan energi spiritual yang semakin pekat, kemudian membentuk sosok Nanggong Xuanji, seolah-olah Ye Chengqing sedang berhadapan melawannya. Bidak hitam diletakkan di papan catur, membuat si kakek tua terkejut. Tidak, potongan hitam itu menyerbu jantung, ini situasi yang mengerikan. Ye Chengqing dengan tenang mengatakan agar tidak usah khawatir, meski formasi ini berisi 3 rahasia tersembunyi, selama bisa membebaskan diri dan memulai dari sisi lain, Anda akan bisa membalikkan keadaan, dari kalah menjadi kemenangan yang mutlak. Si kakek tua tercengang melihat kehebatan Ye Chengqing, luar biasa, akhirnya saya mengerti. Sambil terus meletakkan bidak-bidaknya, Ye Chengqing memberi pencerahan kepada si kakek, agar jangan ragu dan takut untuk menerobos. Seseorang akan terjebak selamanya dalam formasi catur ini, dan tidak akan pernah memenuhi syarat, untuk melihat wujud sebenarnya dari permainan catur kuno yang tidak lengkap. Ye Chengqing mengambil bidak putih, lalu menunjukkan formasi yang dia namakan gerakan 158 bidak. Terlihat seperti sebuah teknik Tai Chi Yin dan Yang. Ye Chengqing meletakkan bidak terakhirnya, dan berhasil memecahkan formasi tersebut. Wujud spiritual Nanggong Xuanji pun langsung lenyap, dan si kakek sangat tidak percaya, jika dia tidak melihatnya secara langsung kehebatan Ye Chengqing. Moki yang terkejut tidak pernah menduga, formasi yang sesulit itu, dapat dengan mudah dipatahkan oleh Ye Chengqing dengan 1 kali percobaan. Bahkan dalam waktu yang sangat singkat, hanya memakan beberapa menit saja. Kemenangan Ye Chengqing menjadi pusat perhatian, membuat para maniak catur mengkerubutinya untuk memberi pujian. Lanjut Ye Chengqing menagih janji, untuk melihat harta karun kuno yang tidak lengkap itu, dengan menunjukkan ekspresi datar, mau tidak mau Moki pun menyetujui permintaan Ye Chengqing, meski terlihat dia tidak ikhlas. Sambil membawa sebuah kotak kayu, Moki mengatakan, meskipun Anda telah lulus ujian itu, saya harus tetap memperingatkan Anda. Bahkan orang yang sekuat Tuanku Nanggong Xuanji, hanya menyelesaikan 1 permainan saja. Belum selesai menjelaskan, Ye Chengqing langsung menyela perkataannya, baik Nona, saya mengerti, cepat berikan padaku, saya tidak sabar ingin mencobanya.
Dalam hati Ye Chengqing mengatakan, ini hanya sekedar buku catatan permainan catur, jangan dilibatkan dengan sesuatu yang mengandung hal mistis, semua itu hanya tahayul. Moqi menggigit jari telunjuknya, kemudian dia teteskan ke kotak harta tersebut, tiba-tiba terpancar aura gelap transparan, yang membuat semua orang merasakan hawa menakutkan. Secara perlahan Moqi membuka kotak tersebut, semua orang yang ada di ruangan itu kesulitan untuk melihat secara langsung, bahkan untuk mengangkat kepalanya saja terasa berat. Moqi pun mengambil catatan formasi tersebut, dan menyarankan Ye Chengqing untuk tidak mencoba mencari solusinya sendirian. Jangan sampai sesuatu terjadi, karena kami tidak akan bertanggung jawab, dan telah mencoba memperingatkanmu. Moqi pun memberikan kertas tersebut kepada Ye Chengqing, kemudian Su Ixin menyemangati semoga Tuan Ye berhasil menyelesaikannya. Ye Chengqing mulai menyusun formasi sesuai yang tercatat di buku itu, setiap bidak diletakkan dengan sempurna. Ye Chengqing merasa bahwa formasi ini sangat mirip saat dia mengikuti kejuaraan catur di kelas amatir. Namun bagi Moqi, melihat Ye Chengqing yang langsung mempraktekkan tanpa perlindungan, merupakan tindakan yang sangat ceroboh. Su Ixin menyindir Moqi dengan mengatakan, bahwa orang tangguh tidak akan banyak bicara. Singkat cerita 15 menit kemudian, Ye Chengqing bingung apa yang harus dilakukan, dan orang-orang yang menyaksikan pun memberi komentar, sepertinya dia juga terjebak dalam formasi itu. Moqi bergumam dalam hati, sudah bertahun-tahun menunggu master sejati, ternyata yang mencoba formasi itu hanya seorang pemuda biasa. Jenius muda yang diperintahkan oleh Master Pavilion, untuk saya temukan sepertinya bukan dia orangnya. Sebenarnya Ye Chengqing sudah bisa menyelesaikan formasi itu, hanya saja membutuhkan banyak langkah, menurutnya terlalu memalukan jika melakukan cara tersebut. Maka Ye Chengqing sedang mencari cara untuk menyelesaikannya dengan singkat. Tidak ada cara lain, akhirnya Ye Chengqing meniru formasi master catur, yang dia ketahui di dunia modernnya dulu. Tiba-tiba saja semua orang memandang ke atas, dengan ekspresi terkejut mereka melihat, sebuah formasi terbentuk dalam wujud spiritual. Lin Su sampai tidak percaya ada orang sampai di level seperti ini, bahkan Moqi mengingat gurunya saja, meski sudah memasuki alam Dao, dia tidak dapat memicu fenomena tersebut. Kakek tua benar-benar dibuat terpana dengan formasi yang Ye Chengqing terapkan, meskipun dia menilai bahwa gerakan Ye Chengqing terlihat ngasal, tapi semua penempatannya mengandung Dao yang berbeda-beda. Lin Su penasaran bagaimana pendapat Moqi, apakah Tuan Ye akan bisa menyelesaikannya. Tatapan Moqi yang terbuka lebar mengatakan, di tingkatan ini, sudah bukan lagi dia bisa atau tidaknya menyelesaikan permainan, melainkan semua gerakannya itulah yang sebenarnya jauh melampaui formasi kuno. Bidak terakhir yang Ye Chengqing terapkan, membuat ruangan berguncang, memicu munculnya wujud spiritual burung phoenix biru yang melegenda. Ye Chengqing berhasil menyelesaikannya hanya dalam kurun waktu kurang dari 30 menit, dalam sebuah kertas terdengar suara yang menyampaikan, bahwa Ye Chengqing pantas mendapatkan warisannya. Ini dia yang Ye Chengqing harapkan, dia menanti sebuah hadiah dari memecahkan formasi kuno itu. Ye Chengqing merebahkan tangannya menunggu anugerah dewa, yang selama ini dia inginkan yaitu menjadi seorang kultivator. Tiba-tiba sebuah pusaran energi berkumpul di satu titik, kemudian memasuki tubuh Ye Chengqing, dan kertas kuno itu seperti hilang kekuatannya langsung terjatuh. Semua orang melihat Ye Chengqing seperti orang gila, mereka tidak tahu bahkan Ye Chengqing tidak merasakan sebuah energi telah merasuki tubuhnya. Moqi menanyakan kepada Su Ixin ada apa dengan Tuan Ye, mana aku tahu, mungkin Tuan Ye sedang menunjukkan rasa hormatnya kepada formasi kuno. Ye Chengqing mengintip kemudian berteriak menanyakan mana warisannya. Dengan pose pahlawan bertopeng Ye Chengqing mengeluh sendiri, apakah kamu mencoba mempermainkanku? Sampai Su Ixin menegurnya membuat Ye Chengqing kembali normal, Tuan Ye, apa Anda baik-baik saja? Dengan sangat malu Ye Chengqing menanggapi Su Ixin sambil tersenyum, aku baik-baik saja. Ye Chengqing berpikir mungkin warisan itu seperti sebuah puzzle, untuk mendapatkannya harus diselesaikan secara bertahap. Maka Ye Chengqing meminta Moqi untuk mengeluarkan semua formasi kuno itu, untuk dia selesaikan satu persatu. Permintaan Ye Chengqing membuat Moqi terkejut, karena menurutnya itu adalah tindakan gila. Namun Ye Chengqing merasa bahwa itu harus dilakukan, karena dia ingin warisan dari formasi kuno itu.
Keputusan Ye Chengqing menimbulkan kegaduhan bagi semua orang yang fanatik dengan permainan catur. Moqi mengingat kejadian di mana gurunya Nanggong Xuanji, untuk memecahkan satu formasi saja sampai menghabiskan semua energinya, itu pun beliau gagal dan tidak bisa bangun cukup lama. Ye Chengqing menanyakan kembali niatnya, apakah permintaan itu sebuah kesalahan? Tidak Tuan Ye, baiklah tunggu sebentar, aku akan mengambilkannya untukmu. Di samping itu Lin Su dari kejauhan memperhatikan Ye Chengqing, dia mundur perlahan dan meninggalkan ruangan tersebut secara diam-diam. Lin Su sudah menyadari bahwa kehebatan Ye Chengqing yang di luar Nurul, keberadaannya harus segera diketahui oleh Master Pavilion. Lin Su menggunakan sebuah artefak untuk menghubungi Master Pavilion, dia tinggal di lantai paling atas di Pavilion Angin Deyan. Terlihat master itu seorang perempuan cantik yang nampak masih muda, dia mendengarkan apa yang disampaikan oleh Lin Su lewat artefak yang serupa. Dengan nada yang lemah lembut sambil nyebat, Master Pavilion menanyakan ada apa kamu menghubungiku. Lin Su melaporkan kejadian sebelumnya, di mana Ye Chengqing yang menyelesaikan formasi kuno dalam waktu singkat, bahkan dia sekarang sedang mencoba menyelesaikan formasi kuno lainnya. Di saat Ye Chengqing sedang menunggu formasi kuno berikutnya, Lin Su dari kejauhan mengatakan situasinya sekarang kepada Master Pavilion. Dia pun meminta Lin Su agar terus mengawasi dan biarkan dia melakukannya. Master Pavilion penasaran ingin tahu, apakah orang bernama Ye Chengqing itu memiliki kemampuan. Master Pavilion bergumam di dalam hati, akhirnya orang yang aku cari selama ini muncul juga. Tidak lama kotak yang berikutnya sudah dibawa oleh Moqi, bahkan dia membawakan 4 sekaligus ke hadapan Ye Chengqing. Tidak berlama-lama karena hari semakin sore, Ye Chengqing ingin segera menyelesaikan semuanya, dia pun langsung membuka kotak keduanya tanpa bantuan Moqi. Terlihat setiap terbukanya kotak memancarkan cahaya keemasan, Ye Chengqing memperhatikan kertas formasi dengan teliti. Dia memejamkan mata mencoba memahami formasi tersebut, yang tergambar di dalam pikirannya. Setelah titik lemahnya ditemukan, Ye Chengqing dengan sangat cepat langsung saja menyusun semua bidak, dan hanya beberapa saat formasi itu dengan mudah diselesaikan. Kejadian sebelumnya terulang lagi, kertas itu memberi selamat dan seperti biasa, sebuah warisan akan diberikan sebagai hadiah. Aura biru yang keluar dari kertas kuno masuk lagi ke dalam tubuh Ye Chengqing. Kenapa kejadian ini seperti deja vu? Ye Chengqing hanya bisa menggaruk kepala, dia merasa telah mengulang kejadian yang sudah dilaluinya. Di dalam hati dia bergumam, bagaimana jika kali ini diselesaikan dengan orang yang berbeda. Ye Chengqing membuka kotak harta berikutnya, lalu dia memperhatikan formasi catur, dan kemudian memanggil Su Ixin. Nona Yan tolong kemari sebentar, Su Ixin menghampiri Ye Chengqing. Tuan Ye apa yang bisa aku lakukan untuk Anda? Ye Chengqing menunjuk papan catur, agar Su Ixin perhatikan formasi itu. Kemudian dia meminta Su Ixin untuk meletakkan bidak sesuai yang dia arahkan. Su Ixin yang terkejut bertanya kenapa harus saya yang melakukannya Tuan Ye. Ya tidak apa-apa, aku sedang menguji sesuatu. Su Ixin pun duduk mengambil alih posisi sebagai pemain. Dia mulai mengambil bidak putih, dan meletakkannya sesuai apa yang dikatakan Ye Chengqing. Terlihat tangan Su Ixin yang gemetaran, takut dirinya melakukan kesalahan. Moqi mengingatkan agar Su Ixin berhati-hati, jangan sampai melakukan kesalahan dalam melangkah. Setelah bidak putih ia taruh di papan catur, tiba-tiba sebuah percikan cahaya muncul, dan langsung menyelesaikan formasi yang tidak lengkap itu. Kertas formasi kembali terbang, dan memberi selamat atas kemenangannya. Su Ixin menerima pecahan warisan semangat primordial, terlihat aura keemasan menyelimuti tubuhnya. Su Ixin berkata di dalam hatinya, ternyata Tuan Ye telah memberiku kesempatan langka ini. Kertas itu menjelaskan kekuatan yang sangat luar biasa, yang dapat memindahkan gunung dan membalikan lautan, tapi harus mencapai terlebih dahulu alam dewa. Su Ixin tidak menduga akan menerima warisan, yang didambakan oleh semua para kultivator di dunia. Tiba-tiba dia berlutut kepada Ye Chengqing, terima kasih Tuan Ye atas keberuntungan besar ini. Moqi dibuat terkejut oleh sikap Ye Chengqing, yang begitu saja memberikan kesempatan dan keberuntungan yang menentang surga kepada Su Ixin. Semua orang sangat iri kepada Su Ixin, mereka pun juga menginginkan kesempatan itu. Dalam hati Ye Chengqing sedikit kecewa, Su Ixin mendapatkan warisan sedangkan dirinya tidak. Ye Chengqing sangat kesal apa mungkin karena dirinya yang tidak memiliki akar spiritual.
Baiklah, jadi begitu cara bermainnya, lihat bagaimana aku akan menghancurkan semua formasi ini. Ye Chengqing membuka semua kotaknya, satu persatu dia selesaikan begitu cepat, sampai semua lembaran formasi kuno berterbangan, lalu memberikan warisannya dengan sekaligus kepada Ye Chengqing, namun tetap saja tidak terjadi apa-apa kepada tubuhnya. Ye Chengqing semakin murka, dia mengutuk suara yang didengarnya. Bajigur, apa kau tidak takut dengan pembalasan ilahi, karena mengacaukan kepala orang lain seperti ini? Singkat cerita, 1 jam kemudian, semua formasi telah Ye Chengqing selesaikan, dia pun mengajak Suixin untuk segera pergi dari ruangan itu dengan sangat kecewa. Meski semua orang memuji kehebatannya, namun tidak membuat Ye Chengqing bahagia, dia menginginkan warisan yang menurutnya tidak dia dapatkan. Di samping itu Moki yang tidak percaya, ke-13 formasi kuno diselesaikan oleh Ye Chengqing hanya dalam waktu kurang dari 3 jam saja. Rasa penasaran yang kuat muncul dalam hatinya, siapa sosok Tuan Ye itu sebenarnya? Sepanjang perjalanan Ye Chengqing tidak berkata apa-apa, dia menunjukkan ekspresi yang sangat kesal. Lin Su dalam hati berkata, mengapa Tuan Ye begitu tidak senang, setelah dia menyelesaikan semua formasi itu? Tiba-tiba Lin Su panik, dia menganggap apa mungkin karena dirinya, yang tidak menjamu kedatangannya dengan baik. Tidak lama Ye Chengqing mendengar sebuah melodi yang tidak asing di telinganya, dan Lin Su mengatakan bahwa ada seorang perempuan cantik yang mendiami lantai 4, yang sering memainkan musik di sana. Ye Chengqing menanyakan apakah dia adalah penguasa di lantai 4. Lin Su mengatakan bahwa dia seorang kultivator wanita dari Sekte Abadi. Bahkan kedatangannya di paviliun ini baru 1 bulan yang lalu, namun dia sudah mengalahkan master lantai 4 dengan permainan musiknya. Sesekali dia ke sini hanya untuk menerima tantangan dari orang lain, dan sampai sekarang belum ada yang dapat mengalahkannya. Ye Chengqing penasaran, dia sedikit tertarik untuk menentang penghuni lantai 4 itu. Kebetulan wanita misterius itu sedang ada di paviliun ini, Lin Su pun mengajak Ye Chengqing untuk melihat permainannya. Terlihat seorang laki-laki yang sedang memainkan zitar, dia sangat yakin akan memenangkan pertarungannya melawan wanita misterius itu. Di balik tirai terdengar suara wanita yang mengatakan, seekor lalat mencoba mengguncang sebuah pohon, jangan melebih-lebihkan diri sendiri. Terlihat jari tangan yang lentik memainkan sebuah alat musik, setiap irama menimbulkan aura yang dapat menyerang ke jantung si penantang. Dia sampai terkejut merasakan kekuatan yang sangat kuat menerpa tubuhnya. Laki-laki itu dibuat merinding hanya dengan 1 ritme saja, dia sangat kesal lalu mencemooh cara mainnya yang kasar sampai menyerang fisik. Sedikit diperlihatkan sosok perempuan itu, dia berkata, kau terlalu lemah, bahkan tidak dapat menahan tekanan angin dari melodiku. Ye Chengqing di belakang yang baru datang mendengarkan, lelaki itu mengatakan jika dapat mengalahkannya dalam bermain musik, jika pria akan dijadikan suaminya, dan perempuan akan dijadikannya saudara. Tiba-tiba Ye Chengqing ikut bicara, hei, jika Anda menang tidak perlu menyerang secara pribadi. Meski saudara laki-laki ini tidak terlihat cukup menarik, tapi Anda tidak harus begitu kasar. Meski kesal pria itu atas ucapan Ye Chengqing, namun dia tidak ada niat untuk melawan. Lanjut Ye Chengqing meminta perempuan misterius itu untuk melawan dirinya. Namun perempuan tersebut menolak permintaan Ye Chengqing, tidak perlu, saya tidak ingin melawan Anda. Ye Chengqing dan semua orang yang ada di sana kebingungan, kenapa Anda menolak tantangan saya? Laki-laki yang sebelumnya dikalahkan meneriaki perempuan itu, mengapa kamu mengakui dia yang baru datang? Tiba-tiba secara perlahan tirainya terbuka, ternyata sosok yang di dalam itu adalah Xin Yue. Tuan Ye, lama kita tidak bertemu. Singkat cerita, pertemuan Ye Chengqing dan Xin Yue yang tidak disengaja, menjadi sebuah reunian kecil. Ye Chengqing membuka percakapan, pantas saja saya merasa familiar dengan melodi yang terdengar di koridor, ternyata kamu yang memainkan melodi itu. Dengan senyuman hangat Xin Yue berterima kasih, atas perhatian Ye Chengqing yang dapat mengenali melodinya. Lin Su yang keheranan melihat Xin Yue, tidak biasanya dia bersikap sopan dan lembut kepada orang lain, namun di hadapan Ye Chengqing dia sangat rendah diri. Lin Su semakin penasaran siapa sebenarnya sosok di hadapannya ini. Lanjut Xin Yue bergumam di dalam hati, alasannya dia datang ke Kaisaran Deyan, karena mendengar dari gurunya Zitian, yang mengatakan bahwa Tuan Ye sedang melakukan perjalanan ke ibu kota.
Dia membayangkan di mana Zitian yang secara pribadi mengutusnya untuk menemui Ye Chengqing di sana, dan memastikan Ye Chengqing mendapatkan pengalaman yang terbaik. Untuk misi rahasia ini jangan sampai diketahui oleh para master lainnya, dan jangan sampai membuat repot Ye Chengqing. Namun di sini Xin Yue beralasan bahwa kedatangannya ke sini hanya sekedar berkunjung saja, tapi tidak menyangka bisa bertemu dengan Tuan Ye. Timbul kecemburuan di pikiran Suixin melihat Xin Yue yang sangat akrab dengan Ye Chengqing. Begitupun Xin Yue, secara diam-diam dia mengamati Suixin bahkan sampai ke basis kultivasinya, yang di penglihatannya menunjukkan akar spiritual ganda es dan air. Namun dia hanya kultivator di tahap tengah inti emas. Xin Yue merasa dirinya lebih unggul dari Suixin, jadi tidak menganggap dia sebagai saingannya. Lanjut Ye Chengqing yang memperhatikan Xin Yue, dia mengatakan bahwa keterampilannya dalam bermain musik sekarang jauh lebih berkembang. Tiba-tiba Suixin ikut bicara, itu benar, permainan kakak ini dapat diterima, tapi masih belum per-10.000 dari pemainan musik Tuan Ye. Merasa dirinya yang dianggap lebih tua dari Suixin yang memanggilnya kakak, membuat Lin Su sangat marah, dan menggerutu di dalam hatinya. Bocah sialan, kau memanggilku kakak perempuan, awas saja kau ya. Lanjut Ye Chengqing menyangkal perkataan Suixin, meski permainnya sedikit lebih baik daripada Xin Yue, mau di bidang seni ataupun bela diri, selama dilakukan sepenuh hati itu sudah lebih dari cukup. Tiba-tiba Xin Yue menggenggam tangan Ye Chengqing sambil mengatakan, itu benar Tuan Ye, Xin Yue bersedia untuk berbagi hati dengan Tuan. Kejadian itu membuat Suixin sangat murka, melihat panutannya yang dipegang-pegang. Lanjut Xin Yue meminta Ye Chengqing memainkan sebuah melodi, dia sangat merindukan permainannya yang sudah lama tidak dia dengar. Ye Chengqing pun berjalan ke arah di mana zitar diletakkan, Suixin dan Xin Yue berdiri di belakang Ye Chengqing, dan masing-masing dari mereka menunjukkan tatapan tajam, seolah-olah keberadaannya menjadi persaingan, untuk berada lebih dekat dengan Ye Chengqing. Dengan nada pelan Xin Yue mengatakan kepada Suixin, kamu telah kalah adik kecil. Jangan terlalu yakin kakak perempuan, permainan baru saja dimulai. Dan video pun bersambung.